Bab 1712, Excalibur keluar dari sarungnya, Tianwei, 2. Nama, Battle Emperor penulis, Ao Tianwu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 1712, Excalibur keluar dari sarungnya, Tianwei R. Ada hampir 10.000 master di tempat kejadian. Orang-orang ini dapat dikatakan mencakup hampir semua master yang mewakili seluruh dunia manusia selain elit kota suci. Keluarkan satu orang dengan santai, dan mereka semua adalah orang-orang yang berisik. Ledakan kekuatan mereka dalam skala penuh, kekuatan yang dihasilkan sungguh mengerikan. Anda harus tahu bahwa semua kekuatan suku Phoenix dapat bersaing dengan para raksasa para dewa. Sekarang, terlepas dari semua kekuatan suku Phoenix, ia memiliki pedang kuno. Klan Surgawi, klan Senjian, klan Zhengli, klan Xuanzang, dan kekuatan kuat lainnya, dan kekuatan dari 4 penjaga daratan untuk mengendalikan, betapa kuatnya. Master tirani seperti itu bersatu, dan kekuatan yang ditampilkan menghantam dalam postur yang luar biasa. Hanya tekanan tak terlihat inilah yang menyebabkan gunung setinggi 5 meter dalam kobaran api Protos runtuh dan runtuh. Di bumi, betapa mengerikan kekuatan itu dapat dibayangkan. Master astrologi ilahi tertawa terbahak-bahak dan sama sekali tidak melihatnya. Dia menjentikkan bola kristal ke udara. Aku melihat klan malaikat dengan sayap seputih salju di belakang bola kristal. Itu adalah raksasa klan malaikat. Kekuatan yang ditinggalkannya bahkan bercampur dengan garis jiwa. Hancur. Master astrologi ilahi tidak perlu menggunakan kekuatan apapun, cukup perintah. Kekuatan akan bergetar di bola kristal, dan paksaan yang mengerikan akan hancur sekaligus. Banyak master telah terguncang ke belakang. Hiss, reinkarnasi Phoenix berteriak tanpa henti. Phoenix, kamu masih ingin melawan, karena kekuatanmu, kamu tidak dapat bersaing dengan kekuatan terkuat yang ditinggalkan oleh malaikat raksasa ini. Guru astral para dewa tertawa. Kamu benar, kita benar-benar tidak dapat bersaing, tetapi kamu sedikit lupa. Reinkarnasi Phoenix mencibir, ini adalah Pulau Laut Cina Timur di dunia manusia. Master astrologi ilahi cemberut, jadi apa? Phoenix reinkarnasi mencibir, kau tahu mengapa kami memilih untuk tinggal di sini sebagai penduduk pada waktu itu? Karena Pulau Laut Cina Timur terhubung secara vertikal di perairan dalam, dan itu juga merupakan tempat di mana pengekangan jiwa yang ditetapkan oleh dunia ilahi adalah yang terkuat. Keluarkan kekuatanmu dan lihat apakah itu akan sekuat yang kau pikirkan. Kau ingin berbohong padaku. Master astrologi ilahi mencibir. Kau tidak akan tahu jika kau mencobanya, ejek samsara. Master astrologi ilahi memiliki bola kristal kecil, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya akan segera dilepaskan, tetapi saat dia meninggalkan bola kristal, gelombang kekuatan yang menakjubkan mekar di sekitar Pulau Dewa Laut Timur. Gerakan kecil akan membuat setiap jiwa merasakan gelombang yang dahsyat. Bahkan jiwa Xiaoyu pun gelisah. Fluktuasi jiwa Wei hari itu membuat mata Xiaoyu tampak memiliki cahaya keemasan di matanya. Pengekangan jiwa, Master astrologi ilahi berkata dengan tidak percaya. Ya, larangan jiwa ini sudah retak di laut dalam. Selama kekuatannya melampaui batas, tidak peduli seberapa kuat atributnya, itu akan menyerang larangan jiwa ini. Phoenix reinkarnasi mencibir, kami sangat berterima kasih atas penggunaan kekuatan dewa dunia kami yang telah mengangkat pengekangan jiwa yang ditetapkan oleh dunia dewa. Jika demikian, biarkan semua master menghela nafas lega. Master astrologi ilahi sulit untuk dilihat. Kamu hanya punya satu pilihan sekarang, menyerah atau mati. Kata Feng Huang, menyerah. Si idiot itu mengatakan mimpi. Master astral para dewa meraih tangan itu, dan bola kristal itu perlahan mendarat. Bunuh kamu, bahkan, jika kamu menghancurkan pengekangan jiwa. Phoenix reinkarnasi tertawa dan berkata, dasar bodoh, kau sama sekali tidak mengerti kekuatan. Pengekangan jiwa ditetapkan oleh 5 raksasa dewa. Kau hanya memiliki kekuatan malaikat raksasa. Kau merasa bahwa melepaskan semua kekuatan dapat menghancurkan jiwa terlarang. Paling banter, itu dapat mengimbangi sebagiannya. Guru astrologi ilahi mendengar kata-kata itu, pertama-tama sejenak, lalu menjadi mengerti. 5 raksasa alam ilahi memiliki kekuatan yang sama. Bagaimana kekuatan satu orang bisa menjadi lawan dari kekuatan kelima? Serahkan bola kristal itu, selamatkan hidupmu. Reinkarnasi Phoenix. Guru astrologi ilahi melihat sekeliling dengan dingin, seringai muncul di sudut mulutnya. Phoenix, apakah kau pikir kau dapat menangkapku? Ini konyol,
Bahkan jika kau benar, tetapi jika aku ingin meninggalkan Pulau Laut Cina Timur, kau tidak dapat menghentikannya. Begitu suaranya jatuh, gelombang energi tiba-tiba dilepaskan dari bola kristal. Kuas gelombang-gelombang. Begitu kekuatan ini mengalir keluar, jiwa semua orang bergejolak hebat, dan pola kutukan jiwa yang aneh muncul di seluruh Pulau Dewa Laut Cina Timur, yaitu kekuatan terlarang jiwa yang ditetapkan oleh alam dewa. Namun, kekuatan penahan jiwa ini tidak bertentangan dengan kekuatan di bola kristal. Alasannya adalah bahwa Master Astrologi Dewa tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan itu, tetapi hanya memainkan peran kecil, dan alih-alih menyerang, dia melindunginya dan memperbaiki kutukan ruang di tanah yang pada dasarnya telah dia selesaikan sebelumnya. Formasi teleportasi. Tujuan menyiapkan formasi mantra ini adalah untuk melindungi orang-orang dari para dewa yang berapi-api agar tidak pergi. Sekarang tampaknya itu digunakan padanya. Jika kamu dapat membuka pertahanan ini, kamu akan memiliki keputusan akhir dalam hidup dan matiku. Jika kamu tidak bisa, maka kamu hanya bisa memaafkanku. Aku akan meninggalkan Pulau Dewa Laut Cina Timur. Terbang, taburkan sinar cahaya, dan mulailah menyempurnakan matriks transmisi mantra. Tangan Xiaoyu tidak bisa memegangnya dengan erat, mengendur, memegang erat, mengendur. Jantungnya berdetak sedikit, dan dia tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Jiwa Tianwei telah terstimulasi dan akan meledak dengan kekuatan penuh, dan pedangnya juga terpengaruh, yang dapat ditarik keluar saat ini. Pedang meteor bulan menandingi kekuatan jiwa Tianwei. Dia ingin membunuh Master Astrologi Ilahi. Kalian semua bergandengan tangan dalam pemboman. Hari itu, kekuatan raksasa klan hanya membutuhkan semua orang untuk bergabung untuk menyerangnya, dan itu masih dapat dikonsumsi, dan kalian tidak boleh membiarkannya pergi. Phoenix reinkarnasi terputus. Kekuatan semua pihak, tidak peduli dari mana mereka berasal, tidak lagi memiliki keraguan. Semua kekuatan terangkat serempak. Kekuatan agung itu tidak menggairahkannya, tetapi menyebabkan bagian dalam kota berguncang hebat. Ada tanda-tanda kehancuran, bahkan bumi mulai retak. Bahkan seluruh Pulau Dewa Laut Timur tampaknya hancur lagi dan terbagi menjadi pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Sudah, semua orang dengarkan perintahku, serang bersama. Reinkarnasi Phoenix melantunkan, 1, 2, 3, bertarung. Salah satu kata, pukulannya segera keluar, meletuskan api dewa langit dan bumi pada periode terkuat itu. Sama seperti orang lain, kekuatan terkuat dari semua pihak, kekuatan dewa pedang kuno pemimpin klan Gu Zhenfeng, panah cahaya ajaib klan Senjian Ho Suntang, guntur pamungkas Raja Guntur Kutianming, tidak ada dengan beberapa keraguan, bersama dengan kekuatan mereka yang paling kuat, mereka meledak bersama. Untuk sementara waktu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat lewat. Kekuatan yang begitu kuat juga menyebabkan kekuatan jiwa yang tertahan membengkak dengan hebat. Bum 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 bum. Kekuatan yang luar biasa mengandung warna yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ribuan pita warna mengambang, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit, dan banyak retakan muncul di Pulau Dewa Laut Timur yang bergetar. Itu juga telah menyebabkan gelombang besar di seluruh Laut Cina Timur. Di antara mereka, seperti reinkarnasi Phoenix, Raja Petir Kutianming, Patriark Gujian Gu Zhenfeng, semuanya adalah master teratas, yang dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membunuh Master Xuanzun biasa yang lebih rendah tidak lagi berbicara, jadi tanpa ragu serangan, kekuatan yang ditumpangkan satu sama lain, distimulasi, dan menghasilkan kekuatan yang hampir 1000 kali, 10.000 kali kekuatan Master Xuanzun yang lebih rendah, yang dapat bersaing dengan para dewa, dan kuantitasnya melebihi kualitas saat ini, terutama jadi tunjukkan, Anda dapat mencapai kekuatan ekstrim seperti guntur pamungkas, api pamungkas, dan sebagainya. Anda harus tahu bahwa begitu kekuatan ini dikerahkan sepenuhnya, mereka membutuhkan setidaknya kekuatan kelas surgawi, dan mereka juga bisa ditakuti oleh kekuatan kelas surgawi. Oleh karena itu, mereka saling menumpuk dan membangkitkan semangat, dan kekuatan yang terbentuk tampaknya menghancurkan dunia ini. Master Astrologi Ilahi sedikit khawatir ketika dia melihat ini. Memang benar bahwa kekuatan orang-orang ini saling menumpuk, dan juga sulit untuk bersaing dengan kekuatan alam surgawi, tetapi kekuatan-kekuatan pamungkas yang dapat diilhami benar-benar dapat membunuh kekuatan-kekuatan surgawi, itulah yang paling mengerikan. Master Astrologi Ilahi segera berhenti menyempurnakan formasi mantra, dan sekali lagi mendesak kekuatan yang tersisa di bola kristal untuk memperkuat pertahanan ini. Apakah itu Phoenix reinkarnasi untuk bergabung untuk menyerang,
atau master astrologi ilahi untuk melindungi dirinya sendiri dan merangsang kekuatan di bola kristal. Jiwa yang dirangsang Xiaoyu tidak dapat berhenti mengerem, dan hasilnya adalah jiwa Tianwei Xiaoyu tampaknya terpengaruh. Rangsangannya rata-rata dan berangsur-angsur pulih. Jika kebangkitan jiwa Tianwei sebelumnya adalah kebangkitan kekuatan yang sederhana, sekarang Xiaoyu merasakan bahwa ada fluktuasi energi yang luar biasa di dalam jiwanya. Dia segera menggunakan hatinya untuk mengintip, dan melihat dalam ketidakjelasan. Kilatan petir emas mulai menghilang dengan cepat di dalam jiwa, sepenuhnya bercampur dengan jiwa. Petir emas bukanlah petir yang dilepaskan oleh bola petir Xuanlei tingkat lanjut milik Xiaoyu. Itu adalah kekuatan yang dipadatkan oleh Dewa Langit dan Bumi yang sebenarnya dan benar-benar dapat mewakili kekuatan langit dan bumi. Pada awalnya, bahkan Kaisar Dewa Naga hampir tidak dapat mengonsumsi banyak kekuatan petir ini, dan akhirnya menggabungkan kekuatan Kaisar Dewa Naga ke dalam jiwa Xiaoyu, dan itu sangat menggerakkan sehingga Xuanlei maju. Pengekangan jiwa sangat kuat. Xiaoyu merasakan bahwa petir emas dalam jiwa ditekan oleh pengekangan jiwa, dan itu dengan cepat mencair, membuat jiwanya semakin kuat. Bahkan matanya diselimuti cahaya kemasan. Suasana hati yang tertekan membuat Xiaoyu menundukkan kepalanya, menahan kegembiraan yang dibawa oleh perubahan jiwa, menginspirasi. Tangan kirinya juga mengepalkan pisau ajaib, dan tangan kanannya mengepalkan tinjunya. Dia sedang menunggu petir emas di jiwa itu benar-benar larut. Kita harus menggunakan kekuatan pedang untuk mengerahkan kekuatan jiwa Tianwei, tetapi kita harus melihat kekuatan seperti apa yang akan ada. Boom! Pada saat ini, ledakan api surgawi dan bumi yang paling kuat dari Phoenix Reinkarnasi muncul lebih dulu, dan pemboman berat bergelombang pada topeng pertahanan yang dilepaskan dalam bola kristal. Setelah itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya jatuh seperti hujan meteor, bergemuruh di topeng pertahanan. Tiba-tiba, naga energi yang tak terhitung jumlahnya menyapu dalam beberapa kilometer, termasuk Xiaoyu, terkubur bab 1713, Excalibur keluar dari sarungnya, Tianwei-san. Energi tak berujung membanjiri semua arah. Seketika berpusat pada kobaran api Protos, sumber energi cahaya yang besar dengan cepat menyebar ke sekeliling, langsung menutupi jarak hampir 10 mil. Guncangan energi yang mengerikan itu juga berubah menjadi seberkas cahaya langsung ke langit. Seluruh dunia manusia bergetar. Larangan jiwa yang mengerikan itu juga terkena dampak yang kuat, dan beberapa bagian bahkan langsung hancur, yang berarti bahwa pengekangan jiwa akan hancur. Seluruh pulau Poseidon Timur terasa seperti gempa bumi. Kota bagian dalam mengklaim dapat menghentikan pertahanan semua kekuatan di bawah Xuanzun, seolah-olah selembar kertas hancur, dan tembok kota telah runtuh, bumi telah retak, gunung-gunung telah runtuh, sungai-sungai telah mengalir kembali, bintang-bintang telah jatuh, dan lautan kemarahan telah jatuh, lautan setinggi langit, dan dunia manusia tampaknya akan datang. Kemanapun kekuatan yang mengerikan itu lewat, semuanya hancur. Kekuatan yang melesat ke langit itu meledak ke dalam kehampaan yang tak berujung, dan dalam sekejap, dunia-dunia yang awalnya berada di dini hari menjadi terang seperti siang hari. Kekuatan teror menempatkan segalanya di ambang kehancuran dan kehancuran. Kekuatan yang begitu mengerikan berlangsung selama 3 menit sebelum berhenti, dan seluruh dunia manusia memandang dengan ngeri ke arah kota bagian dalam Pulau Donghaisen. Ketika semuanya kembali sunyi, kota bagian dalam ini juga sunyi, seolah-olah dunia ini sunyi. Kota bagian dalam berada dalam keadaan bobrok. Kecuali kuil Phoenix dan Istana Empat Raja, semua tempat telah diratakan dengan tanah. Setelah hancur, banyak orang telah terbunuh. Lihat lagi tempat pertunangan ini. Tidak banyak bulu pada burung Phoenix Reinkarnasi. Beberapa tempat bahkan dapat melihat tulang berdarah. Yang kuat lainnya semuanya malu. Mereka melihat ke samping dan mereka terkejut menemukan bahwa mereka yang sedikit lebih lemah telah tanpa jejak. Mereka yang dibombardir oleh kekuatan itu tidak memiliki residu, termasuk klan Phoenix, tetapi juga menderita korban besar, yang merusak hampir 1/10. Kengerian kekuatan pamungkas yang ditimbulkan oleh begitu banyak master dalam satu serangan masih memiliki hasil seperti itu, dan sungguh mengejutkan betapa mengerikannya kekuatan tingkat raksasa itu. Hou Suntang, kepala klan Senjian, bahkan lebih terkejut. Tetapi Xiaoyu membunuh masing-masing kekuatan jiwa Jiu Kai Phoenix dan Tanggu Tian. Bagaimana dia melakukannya? Semua mata tidak bisa tidak mengarahkan pandangan mereka ke bawah. Aku dapat melihat bahwa kobaran api Dewa Api telah sepenuhnya ditekan hingga kedalaman 10.000 meter. Lubang hitam tidak dapat dilihat sampai akhir. Di tengah area yang tertekan ini,
sekitar 1000 meter persegi belum rusak. Di tengahnya, ada topeng energi. Melalui topeng energi, Anda dapat melihat bahwa Master Astrologi Ilahi masih sedikit ketakutan. Dia masih memegang bola kristal di tangannya. Yang di bawah kakinya adalah matriks transmisi mantra yang sempurna untuk titik terakhir. Dia tidak terluka, Bu. Master Astrologi Ilahi juga menelan ludah kering, dan dia sedikit takut, dan dia menusuk dirinya sendiri dengan keras di tangannya. Phoenix, kamu tidak bisa membunuhku, haha, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk pergi. Guru Astrologi Ilahi tertawa, kamu sekarang paling banyak setengah kekuatan, bahkan lebih sulit untuk meledakkan pertahanan ini, haha, aku pergi. Dia mendesak bola kristal untuk melepaskan kekuatannya dan menyempurnakan formasi merapal mantra terakhir. Phoenix reinkarnasi menunggu dengan cemas satu persatu, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan yang begitu kuat sebelumnya gagal menembus pertahanan. Sekarang kunci untuk kehilangan begitu banyak kekuatan adalah terlalu banyak orang yang tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka. Kekuatan keseluruhan benar-benar kurang dari setengah dari apa yang baru saja mereka capai. Satu demi satu berpikir terus-menerus, tetapi tidak dapat menemukan solusi. Bahkan jika ada air suci, guntur suci, angin suci, api suci di Istana Empat Raja, itu tidak berguna dan tidak dapat dibimbing di sini, belum lagi itu tidak dapat menghidrolisis dekat dengan rasa haus. Apakah dia membiarkannya pergi seperti ini? Wajah elit di dunia manusia. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tepat ketika semua orang menggaruk-garuk kepala dan menggaruk-garuk kepala, suara hambar datang dari tanah sekitar 100 meter jauhnya dari Master Astrologi Alam Ilahi. Semuanya di sini telah runtuh. Papa, kekacauan terbuka. Sosok perlahan-lahan keluar dari tanah. Dia bukan orang lain. Itu adalah Xiao Yu yang dikuburkan. Saat ini, tidak ada jejak debu di tubuhnya. Pakaiannya sangat bersih. Angin malam yang samar bertiup, dan rambutnya berkibar perlahan. Sepasang mata ditembak dengan cahaya Jin Cancan, dan pakaiannya menyeringai dengan angin. Di tangan bulan, pedang meteor menjerit tanpa sarung. Jauh lebih jelas, dan bahkan lebih mengejutkan bagi semua orang, Xiao Yu jiwanya juga muncul. Tidak seperti jiwa semua orang, jiwanya berwarna emas dan memberikan perasaan soliditas yang tak tertandingi, seperti entitas. Ketahuilah bahwa jiwa itu ilusi, rapuh, dan sekali diserang, ia akan hancur. Jiwa Xiao Yu justru sebaliknya. Itulah perwujudan menyatunya kekuatan dahsyat jiwa dalam jiwa. Xiao Yu, karena kau ingin membunuhku juga, aku hanya memberimu kesempatan, bisakah kau menerobos pertahanan ini? Master Astrologi Ilahi mencibir. Cahaya keemasan bersinar di mata Xiao Yu, dan kekuatan jiwa Tianwei juga mengalir ke pedang ilahi, menyebabkan pedang ilahi itu meledakkan gas tikam, melalui sarungnya, langsung ke tanah. Pertahanan. Mulut Xiao Yu tergelincir. Sikat. Dia meraih gagang Excalibur dengan tangan kanannya, lalu menariknya keluar. Excalibur keluar dari sarungnya, seolah-olah kilat yang menyilaukan menyambar di tengah malam, menutup mata secara tidak sadar. Pedang itu lewat, dan pedang itu lewat. Itu hanya kilatan. Kemudian semuanya menjadi tenang dan semua orang membuka mata mereka lagi. Melihat bahwa kekuatan pertahanan divisi astrologi Dewa Penjaga benar-benar telah meledak, dan gelembung-gelembung itu menghilang dan menjadi tidak terlihat, dan divisi astrologi Dewa juga muncul. Ini tidak mungkin. Master Astrologi Ilahi tercengang. Phoenix reinkarnasi tercengang, Raja Petir Tianming tercengang, semua orang tercengang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku ingin mengucapkan terima kasih, jika bukan karena bantuanmu, aku tidak akan dapat sepenuhnya mengintegrasikan Tianwei yang terkandung dalam jiwa Tianwei dengan jiwaku. Xiao Yu perlahan mengangkat pedangnya, seperti pedang Wang Qiushui yang sama. Cahaya dingin yang berkilauan, kekuatan jiwa Tianwei adalah kekuatan langit dan bumi. Raksasa ilahi dapat masuk dan melawannya. Kau hanyalah sebuah kekuatan. Bagaimana kau bisa menghentikan pedang Dewa Tianwei-ku? Xiao Yu memiliki jiwa Tianwei, terkenal, dan beberapa orang juga tahu bahwa begitu kengerian jiwa hari itu terinspirasi, ia dapat menyapu semuanya, tetapi Xiao Yu tidak dapat menginspirasinya. Ia hanya bergantung pada kekuatan eksternal, dan itu masih sangat kuat. Kekuatan jiwa dapat diilhami, tetapi tidak seorang pun mengira bahwa itu ternyata adalah kekuatan jiwa yang belum sepenuhnya terintegrasi. Betapa mengerikannya jiwa yang sepenuhnya menyatu dengan Tianwei, jika Anda melihat jiwa yang terkondensasi menjadi entitas emas,
Anda akan tahu bahwa itu sangat tidak biasa. Saya tidak percaya bahwa kekuatan Tianwei Anda dapat bersaing dengan para raksasa para dewa. Guru astral para dewa berteriak, dan segera mendesak kekuatan dalam bola kristal tanpa syarat. Bola kristal itu agung dan agung. Sosok yang menjulang muncul, diikuti oleh semburan cahaya pedang. Ini adalah batas kekuatan dalam bola kristal. Pecahkan bola kristal itu terlebih dahulu. Xiao Yu mengayunkan pisau dan kemudian memotong. Tidak ada yang lebih tahu daripada dia, betapa langkanya kesempatan ini untuk menggunakan jiwa Tianwei, untuk menggunakan pisau ajaib, dan betapa terbatasnya waktu. Xiao Yu tidak perlu menggunakan keterampilan bertarung apapun. Cahaya pedang itu juga datang dengan cepat. Pedang tajam itu membelah cahaya pedang tajam di atas. Hati semua orang tidak bisa tidak tertahan. Apakah itu bisa berhasil atau tidak? Jika gagal, itu mungkin kematian Xiao Yu. Klik, pedang itu memotong cahaya pedang, dan cahaya pedang itu langsung hancur. Sebelum semua orang berseru, pedang dari pedang itu juga terbang keluar, mengenai bola kristal. Bola kristal itu hancur sebagai tanggapan. Adapun tangan Master Astrologi Ilahi, tidak ada kerusakan. Xiao Yu melangkah di depan Master Astrologi Ilahi, menatapnya dengan acuh tak acuh, lagi pula, malapetaka Anda tidak berhasil. Pada saat ini, Master Astrologi Ilahi telah benar-benar kehilangan hati. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak memiliki kemungkinan untuk selamat, dan berkata dengan getir, saya meramalkan awalnya tetapi tidak melihat hasilnya. Mata tertutup, menunggu untuk mati. Xiao Yu, simpan orang-orang di bawah pedang. Reinkarnasi Phoenix berteriak dengan marah. Akankah Xiao Yu mengambil kata-kata Phoenix reinkarnasi ke dalam hati, menyapu dengan satu gerakan, para dewa, bintang, para penguasa, jiwa, dan tubuh hancur, dan tidak ada setetes pun yang tersisa, dan tidak ada orang seperti itu sejak saat itu. Kamu, Phoenix reinkarnasi sangat marah. Bagaimana aku bisa? Xiao Yu menoleh untuk melihatnya, paksaan tak terlihat meletus, mengunci Phoenix reinkarnasi secara langsung, hampir menyemburkan darah di bawah tekanan. Apakah kamu punya persyaratan? Sebutkan saja, karena hampir tertindas oleh paksaan itu, Phoenix yang hampir bereinkarnasi memiliki rasa malu yang mementingkan diri sendiri. Xiao Yu tidak menaruhnya di matanya. Sekarang dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bagaimana dia bisa peduli atau bahkan menunggunya? Setiap persyaratan yang berlebihan dapat dibunuh dalam satu pukulan. Di bawah tatapan semua orang, Phoenix reinkarnasi menahan penghinaan dan berkata, aku tidak punya pendapat. Xiao Yu mendengus dingin, protos api yang berapi-api, anjing pelari dari dunia neraka, tetapi kamu memperlakukannya seperti bayi. Phoenix, kamu juga harus merenungkannya, jangan selalu menggunakannya untuk kepentinganmu sendiri. Diajarkan di depan umum, rasanya adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh Phoenix reinkarnasi sebelumnya. Hampir gila, tetapi tidak berani membantah, hanya diam. Orang-orang di suku api yang berapi-api memiliki kendali atas keluarga iblis jahat. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Yu perlahan-lahan pergi dan melirik dingin ke arah Samsara Phoenix, Raja Guntur Kutianming, dan Raja Api Renzilong. Gu Zhenfeng, pemimpin klan pedang kuno, pergi. Seperti klan surgawi, rumah Raja Air, rumah Raja Angin, dan klan Senjian juga bubar. Melihat ke belakang mereka, Raja Petir Kutianming dan Raja Api Renzilong saling memandang. Keduanya tampak sangat jelek. Raja Petir Kutianming berkata dengan suara yang dalam, kembali ke rumah. Aku ingin bertanya kepada Tuan Tanggu Tian, jiwa Tianwei dan pedang bulan jatuh ini. Hal yang sama berlaku untuk reinkarnasi Phoenix. Untuk jiwa Tianwei dan sarung pedang meteor bulan, aku ingin mengerti bab 1714 kengerian kota suci, 1. Malam itu, tidak ada yang tahu. Ketika Xiao Yu kembali ke istana Raja Air dan meninggal, dia pingsan di pelukan Raja Air Liu Yanxi. 3 hari kemudian, Xiao Yu tidak bangun dari koma. Demi kerahasiaan, istana Raja Air tetap menjalankan bisnis seperti biasa. Xiao Yu, yang telah menyebar ke dunia luar, mengerti bahwa dia menutup pintu dan menangani segala macam hal. Dia juga mengirim mata-mata dari semua pihak. Tindakan mereka juga secara alami menarik perhatian istana Raja Guntur dan Kuil Phoenix. Mereka berada di laut dalam, tetapi dua pihak dari faksi yang berbeda berkumpul di Kuil Phoenix. Mereka adalah tokoh perwakilan dari dua faksi di permukaan di laut dalam. Phoenix reinkarnasi, Raja Guntur Kutianming,
Raja Api Ren Zilong, dan baru saja kembali dari markas Dewa Api yang ganas. Gu Zhenfeng, Patriark Pedang Kuno. Mereka berempat berkumpul bersama dan masih mendiskusikan Xiaoyu. Bagaimana dengan masalah protos api? Tanya Lei Wangku Tianming. Mengenai masalah protos yang ganas yang dikendalikan oleh klan jahat ilahi, Phoenix Reinkarnasi menanganinya. Adapun Raja Guntur Tianming dan Raja Api Ren Zilong, campur tangan, dapat dianggap sebagai Phoenix Reinkarnasi untuk menemukan wajah. Bagaimanapun juga, Phoenix Reinkarnasilah yang melindungi protos api, tetapi protos api adalah anjing pelarian dari dunia neraka, ia perlu memulihkan reputasinya. Ada kilatan pembunuhan di mata Phoenix Reinkarnasi, dan ia tidak menjawab. Gu Zhenfeng, pemimpin klan pedang kuno yang duduk di sampingnya, berkata dengan suara yang dalam, ketika kami tiba, suku api yang berapi-api sudah hancur. Hancur? Siapa yang melakukannya? Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu kuat? Suku api yang berapi-api tinggal di Zheng Xiao. Bahkan jika suku Senjian berada di Pulau Dewa Laut Cina Timur, kekuatan Zheng Xiao adalah yang paling kuat di dunia manusia. Salah satu kekuatan. Lei Wangku Tianming mendengar dan terkejut. Menurut informasi, itu adalah kota suci. Kata Gu Zhenfeng, kepala klan pedang kuno. Wajah Lei Wangku Tianming sedikit berubah. Sen berkata, itu Xiaoyu lagi. Sebutkan 3 kata Xiaoyu, 4 orang kuat di kuil Phoenix yang dapat mengalahkan satu persatu, dapat membuat orang-orang di dunia terguncang, semuanya tidak nyaman untuk sementara waktu. Seperti apa? Masuk akal bahwa pendukung kota suci yang paling kuat, suku surgawi, berada di Pulau Dewa Laut Timur. Bagaimana mereka bisa sepenuhnya memusnahkan protos yang berapi-api sebelum Anda tiba? Raja Api Ren Zilong bertanya. Gu Zhenfeng, pemimpin klan pedang kuno, berkata, pada saat identitas Dewa Api yang berapi-api terungkap, kota suci tampaknya telah menerima berita tersebut. Yun Mengyao segera memobilisasi Dewa Bumi dan Dewa Kayu Suci, dan Dewa Air Suci menyerang. Zheng Xiao juga membuat sebagai tanggapan, awalnya, menurut pendapat kami, bahkan dengan dukungan dari 3 protos utama, kekuatan kota suci hanya lebih kuat dari Zheng Xiao dan kota Shenwu. Namun siapa tahu, hanya 3 protos utama yang menyerang, di antaranya protos kayu suci mendominasi suku bencana alam, seluruh suku Skoj menyusut dan tidak berani bergerak. Protos air suci mengalahkan berbagai keluarga dan ras seperti Zheng Xiao, dan protos bumi menyerang, dan protos api yang ganas dengan kekuatan keluarga tersembunyi yang jahat sepenuhnya dimusnahkan tanpa perlawanan apa pun. Sekarang, petik 2, ini, bagaimana ini mungkin? Protos kayu suci mengalahkan Skoj. Ini adalah pertaruhan relatif. Protos air suci pernah mengepung keluarga Jiwa Lang. Dapat dimengerti bahwa kekuatan protos bumi dapat menelan protos berkobar. Raja Api Ren Zilong tidak dapat mempercayainya. Masalah ini juga sangat meragukan, jadi saya mengirim banyak orang untuk menanyakan, dan mendapat sedikit berita yang belum dikonfirmasi. Gu Zhenfeng, kepala klan pedang kuno, mulai tampak bermartabat. Perubahannya juga menenggelamkan 2 lainnya. Berita apa? Kata Raja Api Ren Zilong. Gu Zhenfeng, pemimpin klan pedang kuno, berkata dengan suara yang dalam, kekuatan terkuat dari protos api, termasuk kekuatan klan ilahi dan jahat tersembunyi, berada di wilayah misterius yang berapi-api. Sebelum mereka keluar, seseorang telah menemukan rahasia api, dan ditutup sementara, menunggu sampai protos bumi memusnahkan anggota protos api, dan kemudian membuka rahasia api untuk mengepung semua orang di api, dan kemudian kota suci tidak hanya menjarah semua harta protos api, tetapi bahkan rahasia api di beberapa tempat suci kultivasi di dalamnya diambil bersama-sama, tetapi saya belum tahu bagaimana mereka mengambil kobaran api. Petik 2. Reinkarnasi Phoenix, Raja Guntur Tianming dan Raja Api Ren Zilong mendengarkan satu sama lain. Mereka tidak dapat mencerna berita untuk sementara waktu. Beberapa orang dapat menutup alam rahasia api dan mengambil tempat-tempat suci kultivasi seperti alam rahasia api. Itu seperti gunung setinggi 10.000 meter. Anda dapat menghancurkannya, tetapi bagaimana Anda membawanya pergi? Ini tidak dapat dijelaskan. Saya pikir masalahnya masih pada orang yang dapat menutup rahasia api. Apakah leluhur kuno sudah menemukan siapa orang ini? Lei Wangku Tianming berkata. Gu Zhenfeng, leluhur pedang kuno, mengerang. Ada 2 tersangka. Siapa? Ada secercah cahaya di mata Lei Wangku Tianming, dan ada makna besar untuk mengetahui siapa orang itu dan membunuhnya. Yun Mengyao dan Yu Xin. Kata Gu Zhenfeng,
kepala klan pedang kuno. Yun Mengyao, aku tahu, itu adalah wanita yang dapat membahayakan Gaming De, dewa yang mendung. Dikatakan bahwa kebijaksanaan itu seperti laut, dan caranya cemerlang, tetapi siapa Yu Xin itu? Lei Wangku Tianming bertanya. Gu Zhenfeng, patriark pedang kuno, berkata, Ibu Xiao Yu adalah seorang wanita yang mungkin 3 poin lebih baik daripada Yun Mengyao. Reinkarnasi Phoenix akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, seorang wanita yang 3 poin lebih baik dari Yun Mengyao. Patriark kuno, bukankah wanita ini ditangkap oleh keluarga Hu? Jika dia begitu kuat, bagaimana dia bisa ditempatkan dalam tahanan rumah selama bertahun-tahun? Dan apa kemampuannya untuk menutup misteri yang berapi-api, dan untuk mengatakan Yun Mengyao, dia dapat memahami prestasinya dalam mantra, apa yang dia miliki. Petik 2. Saya juga terkejut, jadi setelah menemukan keberadaannya, saya meminjam token Anda untuk mengumpulkan semua informasi tentang Yu Xin, dan menemukan bahwa Yu Xin meninggalkan Xie Gan tahun itu, dan Xiao Yu tidak ditangkap, tetapi dia melakukannya dengan sengaja, karena keluarga Hu telah hancur saat itu, dan itu juga setelah Yu Xin kembali ke keluarga Hu. Sekarang keluarga Hu telah bersatu kembali dan dikendalikan oleh Hu Asteris yang lebih tua, tetapi Hu Asteris adalah adik laki-laki Yu Xin, jadi saya curiga semuanya adalah mahakarya Yu Xin, dan Xiao Yu tidak tahu tentang ini, tetapi Xie Qian kemungkinan besar tahu. Tetapi Xiao Yu tumbuh dewasa kemudian, Xie Qian telah tertidur, menunggu dia bangun, Xiao Yu sudah memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Hu, dan sebagai gantinya Yu Xin diam-diam mengirim keluarga Hu untuk mendukung Xiao Yu. Gu Zhenfeng, pemimpin klan pedang kuno, sejauh dia tidak memperhatikan Xiao Yu selama lebih dari 10 tahun, saya khawatir dia telah mundur dan mempelajari misteri tempat rahasia itu, jadi saya menilai bahwa Yu Xin menembaknya sendiri, dan kemungkinan besar berada di tempat rahasia yang berapi-api. Petik 2. Seorang Xiao Yu telah menyebabkan sakit kepala, dan Yu Xin lainnya telah muncul. Reinkarnasi Phoenix marah. Gu Zhenfeng, kepala klan pedang kuno, berkata, Yu Xin dan Yun Mengyao adalah masalah kita yang sebenarnya. Menurut berita dari dalam bagian atas kota suci yang dipasang di Laut Dalam, 2 misteri muncul di sekitar Yun Mengyao. Orang yang hampir menyimpang dengan kemampuan kecerdasan yang kuat, dapat menyimpulkan serangkaian hal dari beberapa kata, bahkan hal yang sedikit sederhana, dan mengintegrasikan kecerdasan untuk memastikan bahwa kota suci adalah yang pertama mendapatkannya. Seperti kali ini Xiao Yu disimpulkan oleh pertama kali bahwa dia membunuh Master Astral dari alam ilahi dan segera bertindak pada protos berapi-api. Ada orang lain yang mengoordinasikan dan mengirim orang ini dan mengirim 3 protos yang mengepung protos berapi-api dalam satu gerakan. Disebut lengan kiri dan lengan kanan Yun Mengyao, sekarang ditambah dengan Yu Xin yang lebih mengerikan, Phoenix, saya pikir kita harus terhubung dengan perairan dalam untuk menekan kota suci. Petik 2. Orang dalam kita hanya untuk menghindari kecurigaan. Kami belum berpartisipasi dalam konferensi, kota inti kota suci secara berlebihan, tetapi juga dapat dianggap sebagai kota inti kota suci. Kita bahkan tidak tahu identitas kedua orang itu. Shenmeng Phoenix berkata, saya tidak tahu. Tampaknya kota suci telah menyadari bahwa ada pengkhianat internal, dan hampir melenyapkan semua pengkhianat internal dari kita dan pihak lain, tetapi yang ini adalah lapisan inti, dan tidak sering berpartisipasi dalam konferensi inti, dan memiliki hubungan khusus dengan Xiao Yu. Pemimpin klan pedang kuno Gu Zhenfeng berkata, Phoenix, berkomunikasi dengan Laut Dalam, mereka bahkan dapat menyingkirkan rahasia yang berapi-api. Reinkarnasi Phoenix terdiam. Gu Zhenfeng, pemimpin klan pedang kuno, bermaksud bahwa dia harus menekan kota suci sampai batas tertentu. Adapun Raja Guntur Kutianming dan Raja Api Renzilong, keduanya tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, reinkarnasi Phoenix tersenyum pahit, saya telah bertanya tentang arti Laut Dalam dengan bertanya tentang jiwa Tianwei dan pedang suci Monfal. Bahkan jika leluhur kehilangan jiwa garis depan, jawaban yang diberikan juga hanya ada satu. Keselamatan Xiao Yu harus dijamin. Untuk kota suci, ada 53.682 orang yang terdaftar oleh mereka dengan potensi luar biasa. Setidaknya tidak ada seorang pun dari kita yang dapat merusak orang-orang ini. Petik 2. Apa? Kota suci memiliki bakat lebih dari 50.000 orang yang mengkhawatirkan di Laut Dalam. Gu Zhenfeng, kepala klan pedang kuno, tiba-tiba berdiri dan berseru. Bahkan Raja Guntur Kutianming dan Raja Api Renzilong hampir berteriak.
Phoenix reinkarnasi mengangguk. Ini tidak mungkin. Semua klan pedang kuno saya dapat mencapai kaisar perang. Pada tahap ini, ada juga banyak kaisar perang papan atas. Bakat yang dapat dikenali di laut dalam sudah cukup, tetapi mereka hanya lebih dari 60 orang. Bagaimana mungkin ada 50.000 orang di kota suci? Bahkan di dunia manusia, tidak banyak yang lain selain kota suci. Gu Zhenfeng, kepala klan pedang kuno. Selain kota suci, seluruh dunia manusia, ada 36.587 orang dengan potensi bakat yang diakui di laut dalam. Kata Sailor Phoenix, apa yang paling mudah untuk dibandingkan? Angka. Gu Zhenfeng, kepala klan pedang kuno, berkata, Xiao Yu benar-benar cukup dalam. Bakat yang dapat dikenali di laut dalam adalah mereka yang dapat mencapai tingkat umur panjang di masa depan. Dunia manusia tidak sebagus kota suci. Jauh lebih buruk dari apa yang kita ketahui sekarang. Aku khawatir kekuatan kota suci yang kita ketahui hanya sebagian saja. Di antara apa yang disebut kekuatan yang memiliki hubungan buruk dengan kota suci, ada juga banyak orang di kota suci. Namun, perhitungan seperti keluarga Hu dan istana Yuan belum masuk ke kota suci. Kamu harus tahu bahwa keluarga Hu adalah tempat di mana perairan dalam secara serius memperingatkan kita untuk tidak bertindak gegabah. Jalan Phoenix reinkarnasi. Aku juga bertanya-tanya, mengapa ini terjadi di perairan dalam? Kata Gu Zhenfeng, kepala klan pedang kuno, bagaimana rasanya ada sedikit ketakutan di perairan dalam. Ya, ada Yusin, bahkan menyerahkan perawatan putranya Xiao Yu untuk kembali ke keluarga Hu. Mengapa ini bab 1715 kengerian kota suci 2. Seberapa mengerikan keluarga Hu. Bahkan ketika para dewa matahari terbenam adalah yang paling antusias dan sombong di dunia, mereka berani menantang semua kekuatan di dunia, tetapi meninggalkan keluarga Hu sendirian dan tidak berani menghadapi keluarga Hu. Mengapa? Saat ini, perairan dalam dengan serius memperingatkan bahwa mereka tidak boleh bertentangan dengan keluarga Hu. Mengapa? Yusin mampu bertahan dengan Xiao Yu, yang lahir lebih dari 20 tahun yang lalu, dan meninggalkan keluarga Hu. Selama lebih dari 10 tahun, ia menyatukan dan mengendalikan kekuatan keluarga Hu dalam satu gerakan. Mengapa? Semua alasan datang bersamaan, sehingga Gu Zhenfeng, klan pedang kuno, Ku Tianming, Raja Guntur, dan Ren Zilong, Raja Api, sangat bingung, karena kedua raja itu tidak mendapatkan penjelasan ini dari mulut Tang Butian, tetapi diperingatkan untuk tidak bertentangan dengan keluarga Hu. Keluarga Hu. Phoenix reinkarnasi menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, keluarga Hu diberi rahasia Namong yang diciptakan oleh keluarga Namong, dan rahasia ini tidak tunduk pada batasan apapun. Raja Api Ren Zilong berkata, bagaimana dengan tempat rahasia Namong? Keluarga Namong meninggalkan banyak tempat rahasia. Tanpa batasan apapun. Maksudmu? Phoenix reinkarnasi mengangguk dan berkata, 7 dewa lainnya memiliki alam rahasia yang mirip dengan urat nadi dari 4 istana kerajaanmu. Itu tidak terpengaruh oleh segel darah raja-raja. Jiwa istana Namong dilarang oleh jiwa para dewa. Tidak terpengaruh. Petik 2. Jadi, di wilayah rahasia Namong, ada tuan dari keluarga Hu, Tuan Xuanzun, dan bahkan tuan umur panjang. Raja Api Ren Zilong berkata dengan ngeri. Sulit untuk mengatakan apa ranah alam itu. Mungkin saja orang-orang di laut dalam dapat diperingatkan dengan serius. Saya khawatir ada orang-orang di alam surga. Itu bukan tidak mungkin, tetapi ini juga terjadi, yang membuat keluarga Hu menunjukkan tanda-tanda perpecahan dan kembalinya Yusin. Integrasi keluarga Hu, wanita ini benar-benar orang yang paling sulit setelah kota suci. Raja Api Ren Zilong berkata, keluarga Hu sangat kuat, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Phoenix reinkarnasi tertawa. Raja Api sedikit lupa, mengapa keluarga Hu yang kuat tidak memiliki dunia yang bersatu. Bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi mereka tidak bisa. Keluarga Hu telah menutup gunung selama bertahun-tahun. Bahkan ketika tidak ditutup, tidak banyak. Orang-orang pindah keluar karena mereka meninggalkan kediaman Hu. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Bagaimana pengekangan jiwa yang ditetapkan oleh alam dewa bisa menjadi hiasan? Oleh karena itu, perairan dalam hanya memperingatkan kita untuk tidak secara aktif memprovokasi keluarga Hu dan meninggalkan keluarga Hu. 3 hektar tanah itu, semuanya sudah dikatakan. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan melepaskan hati yang melekat itu. Kalau begitu,
kita tidak perlu khawatir tentang keluarga Hu lagi. Bagaimanapun, kita memiliki wilayah laut dalam untuk menghadapinya, tetapi wilayah laut dalam mengharuskan kita untuk tidak menekan kota suci, yang benar-benar tidak dapat diterima. Jalan Zhenfeng, Phoenix reinkarnasi tertawa, perintah yang kita dapatkan adalah untuk tidak dioperasikan, tetapi perintah yang diperoleh oleh Raja Guntur dan Raja Api justru sebaliknya. Gu Zhenfeng, Patriark Pedang Kuno, mendengar bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Raja Guntur Ku Tianming dan Raja Api Ren Zilong. Saya melihat keduanya saling memandang dan tersenyum. Perintah yang diberikan oleh Lord Tanggu Tian adalah untuk menghancurkan kekuatan kota suci sebanyak mungkin. Jika Xiao Yu meninggalkan Pulau Dewa Donghai, dia juga akan dipenggal, dan Raja Api telah mengirim pasukan. Pergi ke kota suci, bahkan jika kota suci itu kuat, itu akan membayar harga yang mahal. Petik 2. Gu Zhenfeng, Patriark Pedang Kuno, mendengar bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Phoenix reinkarnasi. Aku akan mundur setelah beberapa saat, dan beberapa hal tidak dapat diatur. Sailor Phoenix berkata dengan ringan. Tidak diragukan lagi itu adalah kasus yang mendukung pemenggalan kepala Xiao Yu. Haha, ketika aku berduel dengannya, aku akan memberinya pukulan berat, meninggalkan luka yang dalam. Setelah dia pergi, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Raja Guntur Ku Tianming berbisik. Gu Zhenfeng, Patriark Kuno Pedang, berkata, jiwa Tianwei dan Monfalnya. Menyaksikan penampilan Xiao Yu beberapa hari yang lalu, meninggalkan Gu Zhenfeng, pemimpin klan pedang kuno, dalam ketakutan yang mendalam. Lei Wang Ku Tianming tertawa dan berkata, masalah ini, saya sudah bertanya kepada Master Tanggu Tian, dan saya sudah menjelaskannya dengan jelas bahwa Xiao Yu akan merasa sulit untuk menggunakan ini untuk mengancam kita di masa mendatang. Pertama-tama saya katakan bahwa bulan jatuh, selama Xiao Yu tidak mencapai level Tong Tian, itu pasti senjata yang menggunakan kekuatan asli level raksasa untuk dilatih, untuk merangsang pisau kriket bulan jatuh, dan pisau kriket bulan jatuh menarik jejak kekuatan asli untuk keluar dari sarungnya. Sebelumnya, Phoenix Feng Yu ditempa oleh Jiu Kai Phoenix, jadi selama senjata ini tidak digunakan, Xiao Yu tidak dapat mengeluarkan pedang bulan jatuh. Mengenai jiwa, hei, ini mungkin kesempatan besar bagi Xiao Yu untuk mati. Petik 2. Gu Zhenfeng, pemimpin klan pedang kuno, juga merasa bahwa ada alasan khusus untuk sarung pedang meteor bulan, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Hanya jiwa Tianwei yang membuatnya merasa takut. Jiwa Tianwei ditarik oleh Xiao Yu, yang diperoleh oleh Chu Tianxiang dan memperoleh kebenaran guntur dan kilat, esensi guntur surgawi dan bumi yang tertinggal, dan esensi petir surgawi kehilangan kebenaran guntur dan kilat, dan menghilang dengan sendirinya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Phoenix tidak memiliki niat. Letnan Jenderal Jiu Kai Phoenix mengeluarkan sedikit kekuatan langit dan bumi, dan mengilhami semua kekuatan di dunia manusia untuk menyerangnya. Hasilnya adalah untuk menarik reinkarnasi pemberontakan, tetapi itu tidak menghilang, tetapi malah mengilhami Kaisar Dewa Naga di sisik naga. Kekuatan jiwa diperoleh oleh Xiao Yu. Pada awalnya, ketika tidak ada pemurnian menyeluruh, jika kekuatan jiwa dari kekuatan tertentu dapat digunakan, itu akan dapat mengilhami esensi guntur dewa. Kekuatannya kuat, dan kekuatan alam umur panjang seharusnya cemburu, tetapi sekarang berbeda, esensi Shenlei sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa Xiao Yu, yang memungkinkan Xiao Yu untuk mencapai kemampuan alam umur panjang terlebih dahulu, kesatuan sejati antara tubuh dan jiwa. Phoenix reinkarnasi menjelaskan. Gu Zhenfeng, kepala klan pedang kuno, berkata, karena itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh alam umur panjang, mengapa Raja Guntur mengatakan bahwa itu adalah kesempatan besar untuk membunuh Xiao Yu. Phoenix samsara tertawa, ada alasannya. Pertama, jiwa dan tubuh adalah satu, dan persyaratan fisiknya sangat tinggi. Xiao Yu mungkin tidak dapat menahan bahkan latihan khusus, jadi dia mungkin memasuki keadaan koma untuk waktu yang lama. Kedua, yang disebut alam abadi adalah keabadian fisik, jiwa belum mencapai keadaan abadi, keduanya menyatu. Begitu tubuh fisik dipenggal, jiwa juga akan hancur secara permanen. Hanya ketika mencapai alam surgawi, hanya ketika jiwa abadi, mungkin untuk membunuh orang dan semua jiwa dapat dihancurkan. Ketiga, esensi Shenlei sepenuhnya melebur ke dalam jiwa. Kemudian, kekuatan jiwa Xiao Yu akan mencapai tingkat yang luar biasa, tetapi dia juga akan seperti kehidupan abadi. Seperti halnya manusia, kecuali mereka mencapai alam surga,
tidak akan pernah mungkin untuk menggunakan kekuatan jiwa, yaitu, jika mereka tidak mencapai alam surga, jiwa Tianwei Xiaoyu akan benar-benar hancur. Alam Changsheng sebenarnya memiliki kelemahan seperti itu. Gu Zhenfeng, pemimpin klan pedang kuno, bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, jika tidak, para tetua berbakat dalam darah langsung para raksasa tidak pernah meninggalkan tempat kultivasi mereka. Alasannya adalah bahwa begitu tubuh fisik dihancurkan, jiwa akan menghilang, bahkan jika raksasa itu mengambil tindakan. Itu tidak dapat diselamatkan. Reinkarnasi Phoenix mencibir, Xiaoyu akan menghadapi ancaman mematikan ini mulai sekarang sampai dia memasuki alam Tongtian. Berpikir akan dipermalukan oleh Xiaoyu, reinkarnasi Phoenix mengundurkan diri, tidak berani menentang perintah laut dalam, tetapi diam-diam dapat bekerja sama dengan tindakan Raja Petir dan Api, dan juga dapat membunuh Xiaoyu. Gu Zhenfeng, Patriark Pedang Kuno, mencibir, sepertinya nasib Xiaoyu juga buruk. Reinkarnasi Phoenix Shen berkata, keberuntungan Xiaoyu sama sekali tidak baik. Sejauh yang aku tahu, ada banyak orang yang lebih beruntung darinya, tetapi mereka tidak secepat dia berkultivasi. Sebenarnya, ada alasannya. Sejauh yang aku tahu, Sein leluhur kota Langya, tampaknya menjadi tempat di mana lebih dari selusin raksasa telah jatuh di era Wanji. Esensi dari para raksasa itu telah menembus ke dalamnya. Kalau tidak, kamu pikir Yuxin tidak memilih untuk kembali ke Hu ketika dia hamil dengan Xiaoyu? Apakah tempat rahasia keluarga Namong ada di kota Langya? Ada banyak sekali bakat di kota Langya sekitar 1 juta tahun yang lalu, tetapi mereka telah menurun dengan cepat. Tampaknya telah disegel. Aku pikir Yuxin pasti lahir di Xiaoyu. Pada saat itu, segelnya dibuka, yang membuat konstitusi Xiaoyu tidak normal pada usia dini dan kecepatan latihannya jauh melampaui orang lain. Yuxin sudah lama. Petik 2. Yuxin, seorang wanita, memiliki makna yang dalam di setiap langkah. Aku bahkan menduga bahwa Xiaoyu tidak dapat mengolah pembenaran selama 10 tahun. Dalam perhitungannya, dia tidak memberitahu Xiegan. Biarkan Xiegan mengalami kesulitan untuk membingungkan yang lain dalam keluarga Hu. Banyak tindakan Xieqian yang mengejutkan dan tidak dapat diprediksi. Apakah menurut Anda ini benar? Pasti ada alasan bagi Yuxin untuk mengirim orang untuk melindunginya secara diam-diam. Sekarang kita harus mengumpulkan semua yang dilakukan Yuxin. Bangun dan bereskan. Saya ingin melihat apa tujuan Yuxin. Petik 2. Mereka saling bertukar beberapa rahasia yang diketahui. Meskipun berasal dari faksi yang berbeda, kekuatan kota suci memaksa mereka untuk bersatu. Tepat ketika mereka berbicara dengan lemah, seseorang masuklah Sui Zhao Cheng, kepala Frost and Snow Protoss, dan seorang master yang sedikit malu. Ku Yuanbin, bukankah kau sudah membawa seseorang untuk pergi ke kota suci? Lei Wangku Tianming melihat pria yang malu itu, wajahnya sedikit berubah. Reinkarnasi Phoenix dan Gu Zhenfeng segera tahu bahwa Ku Yuanbin ini seharusnya adalah komandan dari komandan Raja Guntur dan Raja Api yang pergi untuk membunuh penguasa kota suci. Namun, gambar ini tampaknya sangat memalukan. Raja Guntur, kami telah melakukan yang terbaik. Ku Yuanbin membentak dan berlutut. Kau berbicara dengan jelas. Raja Guntur Ku Tianming berkata dengan suara yang dalam. Ku Yuanbin berkata, saya diperintahkan untuk pergi dan membunuh penguasa kota suci, tetapi saya tidak menyangka telah berada di kota suci dan baru saja menginjakkan kaki di benua Chiao, para raksasa dikepung, dan akibatnya, seluruh pasukan dimusnahkan, dan hanya saya yang lolos. Sui Zhao Cheng, kepala Protoss Es dan Salju, tersenyum pahit, saya baru saja mendengar bahwa Protoss Es dan Salju saya juga diserang oleh orang misterius dan menderita banyak korban. Kemudian, Sui Jiao maju, dan orang-orangnya menunjukkan belas kasihan, tetapi salju dan es diambil. Beberapa harta penting kota Shenwu juga telah menghilang secara misterius dari tanah suci kultivasi. Begitu kata-katanya jatuh, seekor burung Phoenix seperti api ungu menerobos masuk ke kuil. Phoenix ungu, mengapa kamu kembali? Bukankah leluhur Jiu Kai menyuruhmu untuk tinggal di dekat rumah Hu? Phoenix reinkarnasi melihat Phoenix ungu memukuli. Phoenix ungu berkata, misteri keluarga Hu telah menghilang bab 1716 kengerian kota suci 3. Serangkaian 3 berita sampah yang berat menghadirkan orang-orang yang paling berkuasa dan berwibawa di lapangan. Mereka agak kesulitan menerima berita itu. Phoenix ungu, kau yang mengatakannya lebih dulu. Teriak Phoenix reinkarnasi.
Phoenix Ungu berkata, aku mengawasi keluarga Hu seperti biasa, dan mengunci keluarga Namong berdasarkan metode yang diwariskan oleh leluhur Jiukai. Namun hari ini, Yun Mengyao tiba-tiba muncul di keluarga Hu. Kupikir ada sesuatu yang penting. Jadi aku sengaja memeriksanya. Aku tidak menyangka bahwa begitu aku melakukan tindakan apapun, suara Yusin keluar dari keluarga Hu, memperingatkanku bahwa jika ada delusi, tidak akan ada amnesti. Ia tersenyum pahit. Pada saat ini, aku tahu bahwa keberadaan Yusin sudah tahu. Mata Phoenix reinkarnasi membelalak, dan beberapa tidak dapat mempercayainya. Cara tersembunyi dan cara mengisolasi napasmu semuanya diajarkan oleh leluhur Jiukai. Bagaimana Yusin mengetahuinya? Entahlah, aku hanya mendengar bahwa Yusin menciptakan sebuah metode untuk memasuki seni bela diri melalui lukisan, dengan misteri yang misterius. Mungkin aku menemukannya melalui metode ini. Purple Phoenix memiliki semacam perasaan yang disulap oleh tepuk tangan. Yun Mengyao memasuki rumah Hu hanya selama setengah jam, dan kemudian keluarga Hu menghilang secara misterius. Bahkan Gunung Dewa Harimau Putih tempat tinggal Hu mereka menghilang begitu saja. Tidak bisa dipercaya, reinkarnasi Phoenix, semuanya saling memandang dengan kaget. Segera setelah itu, Raja Guntur Kutianming berkata, kota suci pasti telah menguasai metode khusus yang dapat mentransfer segalanya, termasuk pemandangan dunia manusia. Menara-menara itu diambil. Ini bukan yang paling kritis, kata Purple Phoenix. Apalagi, reinkarnasi Phoenix sedikit takut. Purple Phoenix berkata, hilangnya keluarga Hu secara misterius. Aku bergegas ke tempat rahasia Namong, dan menemukan bahwa tempat rahasia Namong masih ada di sana. Aku agak aneh, jadi aku mencoba memeriksanya, dan menemukan bahwa tempat rahasia Namong itu palsu sama sekali. Itu adalah palsu yang dibuat oleh kekuatan lukisan Yusin, dan kemungkinan besar telah menipu leluhur Jiukai, dan itu tidak lagi ada di tempat itu beberapa tahun yang lalu. Leluhur Jiukai yang tersembunyi, bagaimana ini mungkin? Reinkarnasi Phoenix berkata di sini, tiba-tiba berhenti, dan kemudian langit dan bumi terbakar pada satu asteris-asteris, dua mata meledak menjadi asteris-asteris. Raja Guntur Kutianming berkata, apa yang kamu pikirkan? Phoenix reinkarnasi menatap Lei Wang Kutianming, dan Shen berkata, gambar, apa yang kamu pikirkan? Lukisan, Lei Wang Kutianming mengerutkan kening dan kehilangan pikirannya. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba melebar. Maksudmu generasi dewa lukis ribuan tahun yang lalu? Ya, dewa lukisan pernah mengancam akan pergi sendiri di jalannya sendiri. Itulah yang dia katakan setelah dia meninggalkan keluarga Hu. Kemudian, karena dia menggunakan hidupnya sebagai harga, dia menggambarkan seorang ahli bela diri generasi Ye Chaofeng di tengah salju. Kamu mati di peta gunung. Apakah kamu mengatakan bahwa lukisan itu ditinggalkan olehnya dan tidak sempurna, tetapi diterangi kembali oleh Yusin dan memadatkan cara kultivasi yang baru? Kata Feng Huang. Lei Wang Kutianming berkata dengan suara yang dalam, itu tidak mungkin, tetapi harus. Bahkan jika Yusin Zil lebih tinggi dari langit, dia pertama-tama ingin menyatukan divisi keluarga Hu. Dia tidak memiliki niat untuk membuat lukisan dari awal. Itu dapat dipraktikkan berdasarkan beberapa hal yang ditinggalkan oleh dewa lukisan. Jika demikian, orang yang dapat menyembunyikan raksasa 9 warna dari rahasia Namong adalah dewa lukisan, artinya. Shen berkata, ribuan tahun yang lalu, tempat rahasia Namong tidak ada lagi. Seharusnya seperti ini. Aku menggunakan benda-benda yang diberikan leluhur Jiukai untuk memverifikasi waktu. Itu membuktikan bahwa tempat rahasia Namong mungkin sudah tidak ada lagi 1000 tahun yang lalu, dan tempat rahasia yang telah dikuasai keluarga Hu selama hampir 1000 tahun adalah basis mereka. Rahasia Namong telah menciptakan lingkungan rahasia yang sama sekali baru. Kata Phoenix Ungu. Phoenix reinkarnasi berkata, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun yang lalu. Raja Guntur Kutianming juga tenggelam dalam pikirannya. Mereka sepertinya memikirkannya. Yang lain, Phoenix, menutup mulut mereka dan bahkan bernapas dengan ringan. Ye Chaofeng, Lei Wangku menatap curiga pada Phoenix reinkarnasi. 1000 tahun yang lalu, peristiwa yang paling terkenal adalah ketika Ye Chaofeng berpartisipasi dalam kebangkitan keterampilan bertarung yang kuat saat itu, yang menyebabkan penglihatan langit dan bumi. Dengan kemampuan Ye Chaofeng dalam keterampilan bertarung, jika dikatakan bahwa keterampilan bertarung yang diciptakannya telah mencapai tingkat perubahan yang dibawa oleh klan surgawi ke dunia manusia dan menyebabkan kecemburuan, saat ini, itu sama sekali bukan hal yang sama.
Saya khawatir seseorang akan menggunakan Ye Chao Feng untuk memindahkan tempat rahasia Namong. Dewa Phoenix Reinkarnasi berkata, ya, situasi saat itu juga menarik perhatian Laut Dalam, tetapi tiga raksasa tidak menemukan bahwa itu adalah pemindahan rahasia Namong. Dalam hal ini, bukan para master keluarga Hu di rahasia Namong. Mereka tidak begitu kuat, hanya 3 orang yang mampu menyembunyikan penyelidikan tiga raksasa di Laut Dalam yang memenuhi syarat untuk ini. Kaisar, Kaisar, Kaisar kuno. Raja Guntur Kutianming berkata, alam rahasia Namong telah dipindahkan ke alam dewa sejak 1000 tahun yang lalu, bersiap bagi mereka bertiga untuk menyerang raksasa teratas langit. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, Phoenix Reinkarnasi masih berkata tanpa daya, mereka bertiga adalah si Qiongjai. Kau dan aku tidak bisa melawan mereka. Biarkan mereka, dianggap oleh tiga raksasa di lautan dalam. Mengetahui cerita dalam ini, mereka juga secara rasional memilih untuk menghindar. Tujuannya adalah untuk mengunci kota suci Xiaoyu, yang merupakan hal yang dapat mereka tangani. Karena keluarga Hu setuju untuk mengirim tempat rahasia Namong untuk melayani tiga kaisar, maka keluarga Hu pasti telah menguasai cara untuk menciptakan tempat rahasia Namong, dan tidak mungkin lagi bagi keluarga Hu untuk memiliki tuan di atas alam umur panjang. Orang-orang itu kemungkinan besar akan mengikuti tempat rahasia Namong setelah dunia dewa, selama ribuan tahun, telah menciptakan lingkungan rahasia baru yang tidak dibatasi oleh jiwa dunia dewa. Itu juga mungkin untuk dipikirkan. Oleh karena itu, harus ada sejumlah tuan di alam Xuanzang di Hujiami. Setelah kota suci, dalam hal ini, kekuatan kota suci benar-benar di atas kita semua, dan kita perlu bergabung untuk menyatukan dunia luar. Kata Raja Guntur Kutianming. Phoenix Reinkarnasi mengangguk. Itu juga harus mengakui bahwa itu harus bekerja sama untuk bersaing dengan kota suci. Ku Yuanbin, mari kita bicarakan tentang bagaimana seluruh pasukan dihancurkan. Kata Raja Guntur Kutianming. Ku Yuanbin pertama kali mendengar begitu banyak rahasia, dan sedikit linglung. Dia mendengar pertanyaan itu, dan tiba-tiba teringat tujuannya. Para master dari 2 denyut nadi dan beberapa kekuatan tersembunyi semuanya telah dikirim, dan rekan lama kedua yang memiliki Guntur Pamungkas. Baru saja menginjak pegunungan Hengduan di benua Chiao, dia dikelilingi oleh protos air suci, protos kayu suci, nokturne, dan raksasa. Kekuatan kita seharusnya cukup mampu memberikan pukulan mematikan pada keempat ras ini, tetapi aku tidak menyangka, tidak hanya kekuatan protos kayu suci lebih dari 2 kali lipat seperti yang kita duga, yaitu, kekuatan raksasa dan nokturne tidak lebih lemah dari kedua protos utama, dan bahkan ada nokturne yang memiliki kekuatan khusus. Busur dewa asal telah merusak pasangan tua Sen dengan parah, dan klan raksasa pasca memiliki seorang master yang mereka sebut raksasa Optimus, dan pasangan tua itu terbunuh oleh 2 pukulan. Pasangan tua Sen secara alami adalah master yang memiliki Guntur Pamungkas, yang dapat dikatakan sebagai 2 kartu truf terkuat di tangan Raja Guntur Kutianming. Dia terbunuh seperti ini. Apakah kamu yakin bahwa mereka yang bekerja adalah Nocturne dan Giant, dan tidak ada master dari ras dan keluarga lain yang bercampur dengannya? Lei Wang Kutianming berkata, tidak, keempat ras ini memiliki karakteristiknya sendiri, terutama Nocturne dan Giant. Tidak ada ras lain sama sekali, tetapi mereka tampaknya telah mengalami evolusi rasial. Kekuatannya 10 kali lebih besar, dan ras Giant telah meningkatkan kekuatannya 6 atau 7 kali lipat. Secara khusus, banyak raksasa aneh telah lahir. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kecuali jumlah kaisar perang tingkat ke-10, itu tidak sebagus protos air suci dan kayu suci. Seberapa buruk protos, dan bahkan kekuatan tempur beberapa kaisar perang tingkat ke-10 bahkan lebih tidak normal. Kata Ku Yuanbin. Raja Guntur Kutianming berkata, kapan kedua ras Wastuwut ini menjadi begitu kuat? Phoenix Reinkarnasi mengerang, saya sedikit lebih jelas tentang ini. Xiaoyu mendapat 2 formasi mantra. Satu diciptakan oleh para leluhur. Itu dapat menyatukan vitalitas langit dan bumi dan memurnikan vitalitas langit dan bumi. Itu dapat membuat orang-orang di kota suci berlatih lebih cepat. Luarnya sekitar 7 hingga 16 kali, satu adalah formasi mantra transmutasi ras yang ditemukan di Jundong Dewa Bermata 3. Formasi mantra yang mengumpulkan vitalitas langit dan bumi terutama digunakan oleh Yun Mengyao di Xingjia, Wang Jia, dan Ye para iblis dan raksasa dan beberapa jenius menggunakannya, jadi kekuatan kedua keluarga dan 2 ras ini telah lama melampaui apa yang kita ketahui sebelumnya.
Saya tidak tahu berapa kali. Lalu ada formasi kutukan ras yang berevolusi dan berevolusi, membuat iblis malam itu normal untuk memiliki perubahan besar dengan para raksasa. Petik 2. Ini semua informasi yang Anda berikan di dalam kota suci. Kata Raja Guntur Ku Tianming. Phoenix reinkarnasi mengangguk, mereka yang dapat dipilih untuk menggunakan kedua formasi mantra ini benar-benar setia, dan di kota suci, orang-orang dari semua pihak terlibat. Saya khawatir kecuali satu-satunya kita di dalam, yang lain semua dari mereka ditarik keluar. Ia menatap Sue Zhao Cheng, kepala protos es dan salju, ada apa denganmu? Petik 2. Sue Zhao Cheng, protos es dan salju, tersenyum pahit, kota Shenwu telah dijarah, termasuk protos es dan salju kita dan ras pedang kuno. Semua hal yang telah diambil telah dijarah, dan semua tempat yang dapat dianggap sebagai harta karun kultivasi telah dijarah. Gunung Shenwu setinggi 90.000 meter telah menghilang. Hanya Sue Jiao, dia tampaknya secara tidak sengaja membantu orang yang menjarah kota Shenwu, jadi dia belum mulai bekerja di area tempat dia berkultivasi, dan dia juga akan menggunakan area itu. Oleh orang itu, lingkungan kultivasi tertutup seluas sekitar 100 meter persegi telah dibuat. Petik 2. Terjepret. Gu Zhenfeng, kepala keluarga pedang kuno, menepuk-nepuk kotak itu dan berkata, terlalu menggertak. Ini pasti Yun Mengyao dan Yusin. Mereka dan Kaisar kuno menerima kepala karena keluarga Hu, maka kota suci harus menjadi mitra laut dalam, dan kita seharusnya membuat beberapa representasi. Phoenix reinkarnasi bersenandung, meskipun di sini membunuhnya di Pulau Dewa Laut Timur mungkin membuat marah perairan dalam, tetapi tidak apa-apa untuk membunuh orang-orang di sekitarnya, keluarga surgawi, rumah Raja Air, rumah Raja Angin, Ham. Lei Wang Ku Tianming tersenyum dan berkata, sebelum kita mulai dengan mereka, mari kita lihat apakah Xiao Yu bangun dari koma. Jika dia tidak bangun, biarkan dia tidak pernah bangun. Jika dia bangun, maka aku juga sudah waktunya untuk mempersiapkan duel lebih dari 20 hari kemudian. Apakah Yun Mengyao dan Yusin benar-benar berpikir bahwa perintah di laut dalam adalah untuk memastikan keselamatan Xiao Yu? Hei, mereka akan menyesalinya. Sekelompok orang, Phoenix tertawa. Di mata mereka, Xiao Yu akan membalas apa yang telah dilakukan kota suci bab 1717, serangan balik menyeluruh 1. Dikatakan dalam keadaan koma, sebenarnya kesadaran Xiao Yu sudah sadar, dia tahu segalanya tentang dunia luar, tetapi dia tidak memiliki energi untuk membuka matanya, untuk melihat, untuk berkata, seolah-olah tubuhnya tidak dikendalikan oleh otak. Ini terjadi pada ayahnya Xie Gan. Selama 3 hari, Xiao Yu juga mulai merasakan beberapa perubahan dalam dirinya. Yang pertama adalah jiwa. Karena pembubaran lengkap esensi guntur dewa di dalam jiwa, jiwanya telah menjadi sangat padat, dan bahkan mencapai titik di mana ia tampak seperti tubuh fisik, dan bahkan telah menjadi kuning keemasan, yang terlihat sangat normal bagi jiwa normal. Itu berbeda. Seiring berjalannya waktu, jiwa emas itu secara bertahap menjadi tidak nyata, tidak lagi sepadat sebelumnya, dan mulai perlahan menyatu dengan tubuh fisik. Yang disebut jiwa sebenarnya bersama dengan daging itu sendiri. Perbedaannya adalah bahwa dengan fusi, jiwa dan dagingnya bergabung dengan sempurna. Misalnya, kepala, jiwa tampaknya menyatu dengan tengkorak daging, dan sebagainya. Juga pas, semuanya pas dengan sempurna, tidak ada celah. Perubahan ini membuat Xiao Yu berpikir tentang alam umur panjang. Dari naga jahat, dia tahu bahwa ini adalah situasi dalam keadaan umur panjang. Jiwa dan tubuh fisik sangat cocok menjadi satu kesatuan sejati, sehingga tubuh fisik tidak akan pernah mati, karena organ fisik memiliki periode penuaan, bahkan jika mereka dibudidayakan sebagai itu sama tidak peduli seberapa tinggi itu, tetapi telah disimpulkan selama ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun, tetapi begitu menyatu dengan jiwa, maka tubuh fisik tidak akan menua karena jiwa, dan kemudian mencapai tujuan umur panjang. Hanya ada satu hal, jika keduanya benar-benar cocok dengan sempurna, begitu tubuh fisik rusak parah, jiwa pasti akan sangat trauma dan bahkan lebih mengerikan. Untungnya, jiwa Xiao Yu istimewa. Itu adalah jiwa Tianwei. Secara teoritis, itu perlu untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu. Bahkan jika itu dapat melukai tubuhnya, sulit untuk melukai jiwanya. Ketika keduanya sepenuhnya terintegrasi, Xiao Yu merasa lagi bahwa dia dapat mengendalikan tubuhnya. Dia membuka matanya. Selimut tempat tidur biru muda yang menyapa mata, selimut tempat tidur biru muda memancarkan aroma wangi, memiliki aroma wangi yang bergoyang.
Hati Xiao Yu tergerak, ini tidak akan menjadi kamar tidur Raja Air Liu Yanxi. Dia tidak terlalu memikirkannya, mengetahui situasinya sendiri. Jika Raja Guntur Kutianming dan reinkarnasi Phoenix menghubungi perairan dalam, dia harus mengetahui situasinya. Dia perlu pulih sesegera mungkin untuk menghindari masalah. Sulit untuk mengatasinya, bagaimanapun, Qin Yuyi berada dalam masa kritis mundur dan tidak dapat keluar untuk menghadapinya. Periksa tubuhmu. Tanpa trauma apapun, setelah menyatu dengan jiwa, Xiao Yu menemukan bahwa tubuhnya tampaknya telah berubah hingga tingkat yang cukup besar, seolah-olah dia telah ditempa dalam urat guntur selama 1,5 tahun, dan bahkan tubuh suci pelindungnya hampir mencapai batasnya. Dalam satu langkah, Anda dapat melangkah ke puncak tubuh tertinggi Aoyu yang paling kuat. Ini dapat sedikit mengejutkan Xiao Yu. Awalnya dalam rencana Xiao Yu, dibutuhkan setidaknya 10 atau 8 tahun untuk mencapai titik di mana dia berada sekarang. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk berkultivasi dalam urat guntur untuk waktu yang lama. Itu mengharuskannya untuk menghadapi dan menangani terlalu banyak hal. Sekarang jiwa dan tubuh sangat cocok, jiwa Tianwei sebenarnya memiliki perubahan besar dalam tubuh fisik, yang sangat mempersingkat waktu baginya untuk melintasi tubuh suci pelindung dan mencapai tubuh dewa tertinggi. Selama tubuh ilahi tertinggi tercapai, itu benar-benar kemajuan Xuan Lei sebagai dewa setengah, dengan semua kondisinya. Xiao Yu sangat senang. Dia sedang memeriksa kekuatan tempurnya, tanpa daya tarik bawah sadarnya, kekuatan tempur itu juga perlahan mengalir di meridian seluruh tubuh. Dibandingkan dengan sebelum koma, tampaknya ada peningkatan tertentu. Xiao Yu ingat bahwa ketika dia tidak sadarkan diri, selama 3 hari, jiwa Tianwei-nya selalu dalam proses integrasi dengan daging. Selama periode ini, tampaknya kekuatan tempur juga telah dirangsang dalam jumlah yang cukup besar, dan itu ditransfer dan diserap dengan sangat cepat. Dengan vitalitas langit dan bumi, dia benar-benar mendapatkan sedikit kekuatan selama 3 hari. Setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, Xiao Yu tiba-tiba duduk. Dia melihat keluar dan melihat bahwa ruangan itu bersih dan indah, dan tidak ada perabotan mewah. Namun, untuk satu hal, hampir semuanya berhubungan dengan biru muda, dan ada sedikit air lembut, seolah-olah disinilah air pamungkas berada. Xiao Yu yakin bahwa ini pasti kamar tidur Liu Yanxi, satu-satunya yang tinggal di sana. Mungkin karena tempat tinggal jangka panjang, air ekstrim memiliki dampak pada tempat itu. Yah, sepertinya sudah 3 hari tertidur. Sebenarnya, aku sama sekali belum tidur. Aku akan tidur sebentar. Xiao Yu hanya menarik selimut yang menutupi tubuhnya, seolah-olah dia sedang menggendong seorang gadis cantik untuk bermimpi. Anehnya, ketika Xiao Yu tampaknya sedang tidur alih-alih tidur, suara pintu didorong terdengar. Xiao Yu segera terbangun, dan begitu Xin Xin Tong muncul, dia melihat Raja Air Liu Yanxi Xiu mengerutkan kening, dan datang ke sisi ini dengan cemas. Melihatnya, Xiao Yu sudah bangun dari tidurnya, tetapi dia berpura-pura tertidur. Seperti sebelumnya, dia dalam keadaan koma, bernapas dengan teratur dan tampak kemerahan, semuanya seperti orang biasa, tetapi dia tidak bisa bangun dalam tidur nyenyak. Dalam situasi seperti itu, bahkan orang yang cerdas pun hampir tidak dapat mengatakan apakah dia dalam keadaan koma atau dia sudah bangun dan berpura-pura, belum lagi Raja Air Liu Yanxi sekarang dalam keadaan khawatir. Dia telah belajar dari Raja Angin Nichasing Dewin bahwa alasan khusus untuk situasi Xiao Yu saat ini, yaitu, pertandingan antara jiwa dan tubuh Tianwei, adalah langkah paling penting untuk menyelesaikan alam umur panjang terlebih dahulu. Akibatnya, Xiao Yu mungkin koma selama lebih dari 10 hari pada bulan Agustus, mungkin 1,5 tahun, lagi pula, kesenjangan alam terlalu besar, tetapi itu akan diselesaikan, dan kesulitannya juga sangat besar. Sekarang dia bisa tahu, dia juga percaya bahwa Raja Guntur Kutianming dan Phoenix Reinkarnasi juga harus tahu. Sekarang, dalam situasi ini, mereka harus mendapat masalah, bagaimana dia mengatasinya. Hei, duduk di samping tempat tidur, menatap pria yang berbaring di tempat tidurnya, Raja Air Liu Yanxi sedikit bingung untuk sementara waktu, dan bergumam, ketika kamu melompat-lompat, kamu selalu ingin mengambil keuntungan dari orang lain, menyebalkan dan menyebalkan. Aku akan memanggilmu beberapa patah kata, tetapi kamu benar-benar pendiam, dan itu sangat mengganggu, itu benar-benar tidak nyaman. Xiao Yu mendengar dan hampir membenarkan suaranya. Kapan aku selalu berpikir untuk mengambil keuntungan?
Apakah aku tipe pria nakal yang tidak tahu malu di Lang Santian? Aku sangat murni. Melihat pipi Xiaoyu yang bersudut, Raja Air Liu Yanxi tidak bisa tidak berpikir bahwa beberapa hari yang lalu, Manzong tidak dapat menghancurkan pertahanan Master Astrologi Alam. Pria inilah yang menebas Master Astral Alam dengan pisau. Adegan di mana Yan Huifei meninggal, sejauh ini, masih terukir dalam hatinya, dan juga di hati semua orang yang hadir saat itu. Memikirkan adegan itu, hati Liu Yanxi, Raja Air, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Xiaoyu dengan lembut, sebuah bayangan muncul di benaknya. Dia meringkuk dalam pelukan Xiaoyu dan melihat sekeliling pada adegan di mana Sang Agung menundukkan kepalanya, dan dia sedikit terpesona, dan wajah cantiknya sedikit panas. Tanpa membuka matanya, Xiaoyu, yang dapat melihat semuanya melalui sinertong, menatap kecantikan Liu Yanxi yang cantik seperti bunga persik dan dengan jelas menunjukkan tanda-tanda musim semi. Dia memiliki kecurigaan untuk mengambil keuntungan dari Raja Air Liu Yanxi, tetapi tidak dengan sengaja membangkitkan dorongan untuk memilikinya, tetapi sekarang dorongan yang kuat muncul di hatinya, dan dia akan membuka Raja Air Liu Yanxi, dan dia membukanya tanpa sadar. Ketika dia menutup matanya, Liu Yanxi, yang mabuk dalam fantasi, tidak menanggapi. Dia masih tersipu, sentuhan pesona muncul di antara alisnya, dan cahaya kabur melintas di matanya. Xiaoyu menyaksikan perubahan hati yang tiba-tiba, dan tiba-tiba duduk. Apa? Setelah merenungkan bahwa Raja Air Liu Yanxi memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat Xiaoyu duduk dan berseru tanpa sadar. Akibatnya Xiaoyu langsung menyelidiki, pukul, kedua mulut saling bersentuhan, dan lidah Xiaoyu tiba-tiba menusuknya. Teriakan Liu Yanxi dari Raja Air juga menyebabkan dua pelayan yang dekat di luarnya dianggap sebagai penjaga yang dekat. Mereka berdua terkejut dan membuat Raja berteriak. Bagaimana situasinya? Masuk, masih memegang pedang tajam, tampak seperti sedang berkelahi. Begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat dua orang berpelukan dan berciuman. Keduanya tetap bersama untuk sementara waktu, lalu keduanya tersipu, kami tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba mereka berlari keluar. Raja Air, Liu Yanxi, diserang, dan ketika dia mendengar teriakan itu, wajahnya bahkan lebih merah. Dia mendorong Xiaoyu menjauh, pantatnya cepat menggulung, dia berdiri, dan menggertakkan giginya, kamu menyentuh wajahku, adil bagiku untuk kembali, kata Xiaoyu. Raja Air Liu Yanxi mendengar itu, malu untuk menemukan tempat untuk menggalinya. Saya telah melihat yang tak tahu malu, tidak pernah melihat yang tak tahu malu seperti itu. Begitu dia berbalik, dia harus pergi, tetapi dia baru saja mulai bangun tiba-tiba. Ini adalah kamar tidurnya, dia berkata dengan kosong, karena kamu sudah bangun, silakan pergi, jangan tinggal di tempat tidurku. Petik 2. Aku agak mengantuk, aku tidur dulu. Xiaoyu mendengarnya, berbalik, menarik selimut menutupi tubuhnya, dan ingin tidur. Raja Air Liu Yanxi hampir panik. Hei, kamu Xiaoyu, kenapa kamu? Sangat tak tahu malu, kan? Tidak mungkin bertemu dengan wanita yang sedang bergerak, itu selalu di luar kendali. Xiaoyu tampak tak berdaya. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Raja Air Liu Yanxi buru-buru berbalik dan memunggungi Xiaoyu, seolah-olah dia takut diganggu oleh Xiaoyu. Xiaoyu juga tahu bahwa Raja Air Liu Yanxi sulit untuk kehilangan muka untuk sementara waktu, jadi dia berhenti menggoda dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah koma selama 3 hari. Apa yang terjadi? Raja Air Liu Yanxi yang bingung berkata tanpa sadar, tidak. Dia mencoba menenangkan dirinya, melihat kembali ke Xiaoyu yang berbaring di tempat tidurnya, tampak serius, dan membuatnya merasa tidak dapat dijelaskan untuk sementara waktu, karena dia serius untuk sementara waktu, dan tidak tahu malu untuk sementara waktu. Suasana hati tidak dapat ditenangkan. Secara khusus, frasa bertemu wanita yang bersemangat, oleh Fang Kei bahkan membuat Raja Air Liu Yanxi merasa tidak nyaman. Tidak ada apa-apa dari Raja Guntur dan Phoenix. Xiaoyu bertanya. Raja Air Liu Yanxi berkedip, lalu teringat sesuatu, dan buru-buru mengeluarkan sepucuk surat untuk Xiaoyu. Ini adalah surat dari kota suci. Surat itu diberikan oleh Yin Yuir, kepala baru Protos Air Suci. Diam-diam telah bergabung dengan Rumah Raja Air dan Rumah Raja Angin,
bab 1718, saatnya melakukan serangan balik secara menyeluruh Setelah menerima alat tulis, Xiao Yu membukanya dan membacanya dengan cepat. Surat itu ditulis oleh Yun Mengyao. Jumlah katanya tidak banyak, tetapi isinya banyak. Secara umum, setelah Xiao Yu membunuh Master Astral Alam Ilahi, Kota Suci melakukan serangkaian serangan balik pada saat pertama. Ini akan membuat Xiao Yu lebih pasif di Pulau Laut Cina Timur, jadi dia berhati-hati. Berhati-hatilah, ada orang lain di Kota Suci yang memiliki akses ke rahasia inti adalah orang dalam Laut Dalam. Orang ini tersembunyi dalam-dalam dan belum ditemukan. Saya berharap Xiao Yu dapat menemukan beberapa petunjuk melalui reinkarnasi Phoenix. Meng Yao dan Yalok tidak dapat berbuat apa-apa tentang mereka. Siapa orang dalam ini? Tersembunyi begitu dalam sehingga dia dapat mengakses rahasia Kota Suci. Xiao Yu merasakan sedikit tekanan dan sedikit kesedihan. Mereka yang dapat mengakses rahasia paling inti, bahkan Xing Luo dan sejenisnya, tidak akan berhasil. Mereka semua adalah orang-orang yang setidaknya memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yu. Sebenarnya ada garis-garis dalam di Laut Dalam. Selain sakit hati, itu bahkan lebih marah dan membuat stres. Marah adalah pengkhianatan di dalam. Tekanannya adalah orang dalam di dalam Kota Suci. Sebelum diketahui, tindakan Kota Suci dapat terungkap. Ada banyak cara untuk menyampaikan beberapa berita kepada Phoenix Reinkarnasi, dan ancaman terhadap Xiao Yu, yang dapat dikatakan berada di pusat kekuatan Phoenix Reinkarnasi, dapat dibayangkan. Mulai sekarang, Xiao Yu benar-benar membunuh setiap langkah. Selain pengkhianat ini, raksasa keenam dari alam ilahi misterius yang selalu dikhawatirkan Xiao Yu tidak memiliki petunjuk, seolah-olah menghilang begitu saja. Kesimpulan ini membuat Xiao Yu semakin terkejut. Jika garis dalam Laut Dalam selalu tersembunyi, maka tubuh jiwa raksasa keenam dari dunia neraka berbeda. Dia telah pergi, dan jika dia mencari orang-orang yang pergi selama waktu itu, ruang lingkupnya akan diperkecil. Kali ini, tidak ditemukan. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Xiao Yu tahu bahwa keberadaan kedua pengkhianat ini akan membuat Kota Suci yang pernah ditemukan dalam skala besar, dan munculnya dunia luar angkasa yang besar tidak akan memungkinkan mereka untuk berlebihan. Untuk membuang-buang waktu, ketenangan pikiran adalah prioritas pertama. Lalu ada Yun Mengyao yang mungkin fokus pada kedua orang ini. Dengan cara ini, Yin Yuer membawa orang kali ini, yang mungkin merupakan satu-satunya waktu Kota Suci telah memberikan kekuatan untuk membantunya bertindak. Sebelum dia pergi ke Aula Kaisar untuk membantu Qin Yuyi mengendalikan kekuatan pelindung daratan, jadi tidak perlu takut akan reinkarnasi. Ancaman dari Phoenix. Ketika dia melihat isi akhir surat ini, Xiao Yu menyadari bahwa kekuatannya masih cukup memadai di Pulau Dewa Laut Timur ini, yaitu, orang-orang Xuanzang yang awalnya berencana untuk berurusan dengan aliansi Tanah Suci dan Zheng Xiao dapat kembali ke Kota Suci dengan sikap yang adil dan jujur. Zheng Xiao hampir dihapuskan karena api yang membara. Adapun aliansi Tanah Suci, Gunung Tianji dan Kuil Yuan-Yuan terkoordinasi dengan baik, bergerak maju selangkah demi selangkah, dan kemudian Kota Suci diam-diam bekerja sama, dan secara bertahap memperoleh kekuatan nyata, melubangi laut yang cerah, Tanah Suci yang jahat dan Istana Xuantian, dan kemudian ada dunia luar angkasa secara langsung. Anda tidak perlu khawatir tentang gangguan apapun saat Anda mentransfer air berat orang-orang Xuanlang. Kekuatan terkuat dari suku Xuanzang sendiri ada di Pulau Dewa Laut Timur ini. Oleh karena itu, dengan bantuan suku Surgawi, mungkin saja dapat menambahkan suku Senjian. Kekuatan seperti itu adalah waktu untuk melawan. Saudari Yanxi, pergi dan panggil kepala Yin Yuir. Ketika aku ingin dia kembali, bantu aku melewati dua orang. Kata Xiao Yu. Raja Air Liu Yanxi membuka mulutnya untuk setuju, tetapi dia berkata, siapa saudarimu Yanxi, Jenderal, tolong hargai dirimu sendiri, rajaku adalah Raja Air Liu Yanxi. Setelah mengatakan itu, Hem pergi. Xiao Yu tertawa, tetapi tidak mengusirnya. Begitu ide itu muncul, aku melihat Raja Air Liu Yanxi kembali lagi. Kamu sudah pulih, mengapa kamu tidak pergi menemuinya dan keluar dengan cepat, kamarku tidak menyambutmu. Ini, Xiao Yu bergumam sebentar, berpikir bahwa Liu Yanxi sengaja tidak membicarakan janggut ini, setidaknya itu tidak eksklusif, dan aku tidak berharap untuk melupakannya. Yin Yuir ada di sini. Liu Yanxi, Raja Air, mendengar langkah kaki, bergegas, mengulurkan tangan untuk menarik Xiao Yu, bangun dari tempat tidur.
Xiaoyu tidak punya pilihan selain turun dari tempat tidur perlahan. Sebelum dia turun, Yin Yuir sudah masuk. Begitu dia masuk ke kamar, dia melihat Xiaoyu berdiri, dan Liu Yanxi, sang Raja Air, memegang lengannya, tampak seperti wanita kecil. Raja Air Liu Yanxi menunduk melihat tangannya dan melihat selimut. Dia buru-buru menarik tangannya dan berdiri. Yuir, kamu di sini. Dia punya sesuatu untuk dicari dalam dirimu. Yah, aku masih punya sesuatu. Dia berlari tanpa jejak. Xiaoyu menertawakan punggung Liu Yanxi yang cantik, sang Raja Air. Xie Sao, aku tidak salah. Yin Yuir tertawa. Ini yang terbaik, hehe. Xiaoyu tertawa, dan segera mengalihkan topik pembicaraan, kembali ke masalah formal, kapan kamu datang? Berapa banyak orang yang kamu bawa? Ketika berbicara tentang bisnis, Yin Yuir juga menjadi serius. Saya tiba 2 hari lalu dan membawa 10 guru teratas dari keluarga Hu. Menyebutkan keluarga Hu, hati Xiaoyu bergetar. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, ibumu Yusin memintaku untuk memberitahumu bahwa dia akan membantu Putri Meng Yao menghadapi kota suci. Kau tidak perlu khawatir lagi, kau hanya perlu menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Yin Yuir menyampaikan sepatah kata dari Yusin. Xiaoyu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin terlalu memikirkan kota suci. Sekarang dia hanya ingin mengendalikan kendali Qin Yuyi atas kekuatan pelindung daratan dan kemudian berlatih. Siapa 10 master teratas dari keluarga Hu yang kau bawa? Xiaoyu bertanya. Mereka berkultivasi di daerah rahasia Namong. Mereka seharusnya tidak terpengaruh, dan mereka tidak boleh lemah. Yin Yuir tertawa, itu sangat kuat. Master sejati di daerah padat Namong dipengaruhi oleh pengekangan jiwa yang ditetapkan oleh alam dewa. Oleh karena itu, 10 orang yang dipilih adalah mereka yang memiliki pijakan. Kau bahkan dapat membuat terobosan di Pulau Dewa Laut Timur ini. Petik 2. Baiklah, dengan 10 orang ini, aku bisa melawan. Kata Xiaoyu bersemangat. Yang paling kurang darinya sekarang adalah ahli yang terpercaya. Jika ada cukup kekuatan, dengan Istana Raja Air, Istana Raja Angin, klan Surgawi, klan Xuanzang, dan kemungkinan klan Pedang Dewa, itu pasti bisa pasif. Selanjutnya, Yin Yuir memberitahu Xiaoyu dalam keadaan koma selama 3 hari, dan kota suci berturut-turut menembaki semuanya secara terperinci, tanpa ada keraguan. Kekuatan penyergapan Raja Guntur dan Raja Api belum diketahui oleh garis dalam laut dalam itu. Kata Xiaoyu pelan, tidak, Yin Yuir, sebagai presiden di dekatnya, paling tahu cerita di dalam. Protos air suci dan protos kayu suci milikku keduanya baru saja ditambahkan, dan karena atribut mereka, mereka telah diatur di tempat terpisah oleh Putri Meng Yao. Kultivasi, dunia ruang angkasa tidak lebih kecil dari dunia, dan itu tertutup. Tidak seorang pun dapat mengetahuinya secara alami. Setan malam dan raksasa dibudidayakan oleh karakteristik Putri Meng Yao, dan mereka juga ditempatkan secara rahasia. Oleh karena itu, kita memiliki 4 ras utama. Bahkan beberapa lapisan inti kota suci tidak jelas, jadi targetnya belum terungkap. Ada satu hal lagi, yaitu, karakter lama protos air suci dan protos kayu suci kita segera mundur setelah memasuki dunia ruang angkasa, dan baru-baru ini bergegas. Telah memasuki ranah Xuanzong, dan ranah rahasia Namong juga telah dipindahkan ke dalamnya. Secara alami ada banyak ranah Xuanzong, dan ada beberapa master di ranah umur panjang. 4 master di ranah umur panjang bekerja sama untuk menutupi seluruh ruang dengan cara spiritual di dunia besar. Selama tindakan masuk tanpa izin di air dalam pasti akan terdeteksi. Saya pikir mulai sekarang, pelanggar mungkin akan dilakukan untuk waktu yang lama. Mundur tidak direvisi untuk mencapai alam umur panjang. Tidak berani bertindak gegabah. Oke, bagus sekali. Xiaoyu bersukacita. Yin Yuer berkata, satu hal lagi yang harus saya katakan adalah bahwa alam rahasia Namong telah menjadi kaisar lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kaisar dan kaisar kuno bergabung untuk pindah ke alam dewa. Sekarang yang disebut alam rahasia Namong adalah keluarga Hu sendiri yang membangunnya sesuai dengan rahasia Namong yang sebenarnya. Jadi tuan sejati keluarga Hu ribuan tahun yang lalu juga memasuki alam dewa. Petik 2. Xiaoyu bersukacita setelah mendengar kata-kata itu. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kontak dengan kaisar. Di masa depan, mereka dapat bertarung berdampingan dan bertarung dengan kekuatan 3 alam. Tetapi satu-satunya hal yang hilang adalah para raksasa. Bagaimanapun,
Di hadapan para raksasa, mereka tidak sebanding dengan para raksasa. Semuanya hanyalah macan kertas, tidak berarti. Setelah mengumpulkan semua informasi, Xiao Yu mencernanya sebentar. Setelah menanyakan beberapa hal lagi, Xiao Yu berkata kepada Yin Yuir, potensi bakat Patriark Yin juga memiliki potensi seorang raksasa. Jika kamu datang ke sini, kamu harus bertemu dengan Raja Air. Kamu harus segera bangkit dan kembali memasuki dunia ruang angkasa. Berlatihlah dengan tenang. Xie Zhao telah lulus penghargaan. Apa potensi bakatku? Aku harus mencari tahu bahwa di protos air suci kita, kesenjangan antara aku dan Suster Yanxi tidak besar. Jika dia menghilang di masa lalu, di mana aku akan memenuhi syarat untuk menjadi patriark? Posisi, Yin Yuer berkata dengan marah. Xiao Yu tertawa, Putri Yin terlalu rendah hati. Ada satu hal yang perlu dijelaskan kepadaku setelah kembali. Tolong beritahu Xie Zhao, kata Yin Yuir. Tolong Patriark Yin untuk memberitahu suku api bawah laut Hai Hong Lihai dan Raja Harimau Senior Lucifeng untuk datang ke Pulau Dewa Laut Timur ini. Kata Xiao Yu. Yin Yuir bingung, meskipun mereka berdua memiliki potensi yang bagus, tampaknya sulit untuk memainkan peran besar bahkan jika mereka datang ke sini. Xiao Yu tertawa, sudah waktunya untuk mengganti Raja Api dan Raja Guntur. Yin Yuir mendengar kata-kata itu dan terkejut. Ini adalah serangan balik Xiao Yu. Dia bahkan bermaksud memenangkan Raja Api Ren Zilong dan Raja Guntur Kutianming. Dia berpikir bahwa Hai Hongli memiliki api pamungkas, dan dapat menggantikan Raja Api Ren Zilong. Raja Harimau itu berangin. Atribut, setelah mendapatkan tubuh perang, dapat sepenuhnya memasuki urat guntur dan memiliki guntur pamungkas, sehingga menggantikan Raja Guntur Kutianming. Xie Zhao yakinlah bahwa masalah ini ada padaku. Yin Yuir selesai, meninggalkan buku harian, dan pergi tanpa banyak tinggal. Dia memiliki titik pada tubuh teleportasi mantra pada cakram mantra, tetapi kembali dalam sekejap. Xiao Yu mengambil buku harian itu, dan isinya secara mengesankan dicatat oleh seseorang yang pernah memiliki jiwa Tianwei. Di antara mereka, sebagian dari isinya terkait dengan integrasi jiwa Tianwei dengan daging. Itu tidak berguna, atau sangat berguna, terutama untuk jiwa. Setelah membaca ini, Xiao Yu bersukacita dan meletakkan buku harian itu ke dalam cincin luar angkasa. Dia berdiri dan menggerakkan tinjunya. Ketika saya datang ke Pulau Dewa Donghai, tampaknya berjalan lancar, tetapi sebenarnya itu tidak banyak membuka situasi. Klan Phoenix sudah mengendalikan sebagian besar pasukan. Raja Guntur dan Raja Api masih mengendalikan dua denyut nadi. Sudah waktunya baginya untuk benar-benar menembak. Berpikir tentang hal itu, saya akan melaporkan dari luar, Raja Petir Kutianming, Raja Api Ren Zilong, Raja Angin Ni mengejar angin ke rumah Raja Air, memohon untuk bertemu Xiao Yu, dan untuk membahas masalah penjaga. Xiao Yu mencibir, saya di sini untuk membuat masalah, itu tepat bab 1719 aku memiliki pilihan, 1. Aula Raja Air, pada saat ini, keempat penjaga benua semuanya berkumpul di sini. Raja Guntur Kutianming dan Raja Api Ren Zilong duduk bersebelahan di sisi kiri. Ada sekitar 20 orang berdiri di belakang mereka. Anda dapat mengetahuinya dengan melihat identitas mereka. 20 orang ini membedakan orang-orang kuat dari Raja Guntur dan Rumah Api, di antaranya Ku Yuanbin yang dikelilingi oleh kota suci dan satu-satunya yang melarikan diri. 20 orang ini sangat kuat. Ada beberapa orang. Meskipun keempat dewa yang dikendalikan oleh keempat raja telah terpengaruh oleh pengekangan jiwa para dewa, mereka tidak terpengaruh oleh segel darah raja manusia selama 30.000 tahun. Tentu saja, yang disebut tidak terpengaruh tidak diizinkan sampai segel darah raja manusia diangkat. Dari keempat urat nadi utama, jadi ketika segel urat nadi darah raja manusia diangkat, para master yang terbentuk di keempat urat nadi utama itu tak terhitung banyaknya, dan jumlah kaisar perang tingkat ke-10 jauh melampaui imajinasi orang lain. Tidak hanya ada 10 master di belakang Raja Guntur Kutianming dan Raja Api Ren Zilong. Raja Air Liu Yanxi dan Raja Angin Ni yang mengejar angin juga memiliki banyak master, jumlahnya juga 20, dan ada beberapa kaisar perang tingkat ke-10. Ini hanyalah rumah Raja Air. Faktanya, 10 master di belakang Raja Air Liu Yanxi jelas lebih kuat. Sekarang keempat raja itu duduk berhadapan, acuh tak acuh satu sama lain. Di antara mereka, Raja Air Liu Yanxi acuh tak acuh, dia bahkan beristirahat dan tidak dapat memusatkan pengalamannya.
Raja Angin Ni mengejar angin dan memejamkan matanya sedikit, seolah-olah sedang merenung, tidak jelas apa yang ada dalam pikirannya. Hanya Raja Guntur Kutianming dan api ada seringai di wajah Wang Renzilong. Keduanya belajar dari Tang Butian, salah satu dari 3 raksasa di perairan dalam, tentang situasi khusus jiwa Tianwei dan pedang Monfal. Menurut Tang Butian, untuk sepenuhnya mengintegrasikan tubuh fisik dan jiwa Tianwei, kecuali kualitas fisik telah mencapai itu sangat menakjubkan, bahkan sebanding dengan pangkat kuasa raksasa, dan itu dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 hari. Adapun Xiao Yu, menurut pendapat mereka, itu akan memakan waktu 1,5 tahun secepatnya. Ini hanya 3 hari, jadi keduanya datang untuk bertarung. Yah, tampaknya Jenderal Guardian sulit untuk bangun dalam waktu singkat. Menurut pendapat saya, haruskah kita mempertimbangkan kembali bagaimana mengatur Guardian Guard untuk melindungi keselamatan Raja Pengawal? Raja Guntur Kutianming memecah dul. Raja air yang mempesona Liu Yanxi baru saja bangun. Setelah mendengar ini, dia langsung mengerti tujuan Raja Petir Kutianming dan Raja Api Renzilong. Memikirkan orang jahat di tempat tidurnya, pipinya sedikit hangat, dan dia tidak membuka mulutnya. Jika ada yang ingin membuat masalah, biarkan orang jahat menghukumnya. Keheningannya mengejutkan semangat Raja Petir Kutianming dan Raja Api Renzilong. Menurut pendapat mereka, pastilah Xiao Yu belum bangun, jadi itu adalah kasus Liu Yanxi, Raja Air. Bagaimana pendapat Raja Petir? Feng Wangni mengejar angin sangat dingin. Lei Wang Kutianming tertawa, sederhana saja, keselamatan Raja Pelindung adalah prioritas nomor 1 bagi para pelindung benua kita, terutama sebelum Raja Pelindung tumbuh dewasa, jadi saya pikir kita harus memilih kembali seorang jenderal yang melindungi kuil, tentu saja, itu sementara. Ketika Jenderal Xie bangun, dia dapat melanjutkan pekerjaannya. Bagaimana menurutmu? Pemulihan, memperlakukan orang sebagai orang bodoh. Raja Angin Ni mengejar angin diam-diam mencibir. Jika Xiao Yu bangun sedikit lebih lambat, siapa yang tahu apakah jenderal pelindung baru ini akan diam-diam menyakiti Raja Pelindung. Aku tidak tahu bagaimana Raja Petir akan memilih jenderal pelindung yang baru. Raja Angin Ni mengejar angin. Kau dan aku, keempat raja, masing-masing memilih 10 orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Yang pertama adalah Jenderal Hudian, yang kedua dan Sun Qian adalah wakil. Yang lainnya adalah anggota pengawal pelindung. Lei Wang Kutianming berkata, aku tidak tahu ketiganya bagaimana perasaanmu. Raja Api Renzilong berkata, aku setuju. Dia adalah pendukung kuat Raja Petir, dan tentu saja tidak akan ada keberatan. Aku tidak setuju. Feng Wangni mengejar angin. Raja Air Liu Yanxi berkata dengan ringan, aku tidak setuju. Jawaban ini semua diharapkan oleh Lei Wang Kutianming. Dia tidak keberatan, dan berkata sambil tersenyum, 2 lawan 2, sepertinya cara lama. Mari kita coba dulu, dan siapapun yang menang akan mengikuti jalannya sekarang. Raja Petir, kamu bisa melupakan 2 orang. Feng Wangni mengejar angin. Lupa siapa, kata Raja Petir Kutianming. Raja Angin Ni mengejar angin, Raja Pelindung dan Jenderal Sun. Lei Wang Kutianming berkata dengan lemah, Raja Pelindung sedang mundur dan tidak dapat diputuskan sama sekali. Aku memikirkannya untuknya. Kurasa dia akan setuju bahkan jika dia keluar dari Bea Cukai. Adapun Jenderal Sun, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jenderal Sun tidak bisa, bisakah jenderal itu? Sebuah suara dingin tiba-tiba masuk dari pintu, dan sesosok muncul di pintu entah dari mana. Dia secara alami adalah Jenderal Pelindung Xiao Yu yang telah bangun. Kemunculannya yang tiba-tiba mengubah pandangan keempat raja di aula. Raja Air Liu Yanxi sedikit memerah dengan wajah cantik, menoleh untuk melihat ke tempat lain. Feng Wangni mengejar angin sambil tersenyum, tanpa rasa terkejut, tampaknya mendapat berita dari Raja Air Liu Yanxi. Raja Guntur Kutianming dan Raja Api Renzilong berdiri dengan terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Dalam keadaan pikiran mereka, meskipun mereka tidak sebesar dan sebesar Xiao Yu, mata mereka dapat dibuka, tetapi mereka juga penuh, tetapi ada sedikit kepanikan di garis depan hidup dan mati. Ketika Xiao Yu muncul, mereka semua berdiri dengan kaget. Tindakan bawah sadar semacam ini menunjukkan tingkat kengerian yang dalam di dalam diri mereka. Lei Wang, Jenderal Ben mendengar apa yang Anda katakan, Jenderal Sun tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dan berani bertanya kepada Raja Lei, saya menjaga penjaga, siapa yang memberi Anda kekuatan untuk campur tangan,
atau apakah Anda pikir Anda dapat menunjuk dan menggambar alih-alih Raja Penjaga? Sekarang, Xiaoyu dengan panik mendekati Lei Wangku Tianming. Xiaoyu berteriak, dan Lei Wangku Tianming terbangun dari keterkejutannya. Lei Wangku Tianming merasa malu. Dia melirik Raja Air Liu Yanxi dan Raja Angin Ni yang mengejar angin. Dia menyimpulkan bahwa mereka pasti sengaja disembunyikan, tujuannya adalah untuk membuatnya jelek. Tidak, dia menatap Xiaoyu yang samar-samar ada perasaan kuat di Tiongkok, sepertinya Xiaoyu akan menargetkannya. Jenderal, Raja tidak mengatakan apa-apa, tetapi Raja juga harus mempertimbangkan keselamatan Raja Pelindung. Bagaimanapun, kekuatan Jenderal Sun tidak cukup untuk memikul tanggung jawab Jenderal. Raja Guntur Tianming berkata dengan ringan, sangat alami setelah menyelesaikan penargetan Xiaoyu. Dia kemudian melihat ke atas dan ke bawah Xiaoyu. Namun, saya punya pertanyaan, silakan minta Jenderal untuk menjawab. Xiaoyu juga tahu bahwa Raja Guntur Tianming lebih kuat daripada Raja Api Renzilong, dan berkata dengan dingin, apa yang perlu dijawab Raja Guntur dari Jenderal ini? Raja Guntur berkata, sejauh yang Raja ketahui, surga adalah jiwa yang cocok dengan daging, dan lamanya waktu terkait erat dengan kualitas daging. Ini juga membutuhkan tidur nyenyak setidaknya selama 10 hari, tetapi sang jenderal hanya menghabiskan 3 hari, yang tampaknya tidak benar. Oh, aku tidak tahu apa yang menurut Raja Guntur tidak benar. Xiaoyu menatapnya sambil tersenyum. Aku curiga sang jenderal palsu. Raja Guntur Tianming berkata dengan suara yang dalam. Terjebak. Raja Air Liu Yanxi menembak kasus itu dan berteriak dengan marah, Raja Guntur, apa maksudmu? Apakah raja ini sengaja membuat jenderal palsu untuk ditiru? Lei Wangku Tianming tertawa, itu belum tentu benar. Kamu, Raja Air Liu Yanxi sangat marah. Namun, Lei Wangku Tianming tidak takut. Dia tidak pernah takut pada orang lain, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Liu Yanxi, Raja Air dengan nada mencemooh. Xiaoyu berkata dengan acuh tak acuh, Raja Guntur menduga bahwa jenderal ini palsu. Yah, sepertinya dia tidak bisa membenarkannya sama sekali. Mengapa Anda mengatakan bahwa orang kuat tingkat Tongtian yang berspesialisasi dalam pelatihan fisik perlu tidur selama 10 hari? Sejauh yang saya tahu, tidak ada orang kuat di atas tingkat Xuanzun selain Raja Guntur. Bahkan dalam sejuta tahun terakhir, tidak ada orang kuat dalam hal ini yang lahir. Berani bertanya kepada Raja Guntur, bagaimana Anda tahu bahwa bukan Raja Guntur yang mengkhianati penjaga daratan, seseorang yang dipercaya? Petik 2. Sebenarnya, semua orang di belakang jelas satu sama lain, tetapi tidak ada yang punya maksud. Sekarang Xiaoyu berkata begitu, dia sengaja menjadi sasaran. Bagaimana Raja tahu, bahkan jika Anda adalah jenderal-jenderal yang melindungi istana, Anda tidak memenuhi syarat untuk meminta Raja menjawab. Raja Guntur Tianming bersenandung. Bagaimana dengan jenderal itu, Raja petirmu tidak memenuhi syarat untuk meragukannya. Xiaoyu juga mencibir. Raja petir Tianming berkata dengan tepat, Raja pengawal tidak hadir, dan Raja berhak untuk berurusan dengan apapun yang mungkin mengancam penjaga daratan, yang juga merupakan tanggung jawabnya sebagai anggota penjaga daratan. Xiaoyu yang menjijikkan, yang penuh dengan kebenaran, hampir memuntahkannya. Setiap orang yang tidak mengetahui detail satu sama lain, dalam hal ini, juga menggunakan wajah seperti ini untuk membicarakan sesuatu, bagaimana mungkin kita tidak membuat orang merasa sakit. Xiaoyu masih kesal dengan sikap berlebihan Lei Wangku Tianming. Siapa yang tidak tahu hubungan mereka yang sebenarnya, itu masih sama. Apakah dia takut akan kegagalan orang-orang? Dia harus membalikkan bibirnya, tetapi ketika dia melihat keseriusan Lei Wangku Tianming. Ketika Raja Api Renzilong juga menatapnya dengan saksama, dia tiba-tiba menyadari dan mengerti. Kedua orang ini belajar dari mulut Tang Gutian, salah satu dari 3 raksasa di Laut Dalam. Bahkan jika mereka kuat di alam surgawi, mereka menghususkan diri dalam pelatihan fisik. Jika tubuh fisik dan jiwa Tianwei harus digabungkan, itu juga perlu. Setidaknya selama 10 hari, inilah yang dikatakan Tang Gutian. Tentu saja, sama sekali tidak ada keraguan tentang mereka. Tapi bagaimana dengan dia? Hanya butuh 3 hari. Apa yang ditunjukkan ini? Bukankah itu hanya kecurigaan? Terutama di kota suci, di mana kultivasi keinginan spiritual berubah. Mereka juga mengetahuinya, dan wajar untuk meragukannya.
Jadi Lei Wangku Tianming melakukan ini karena dia benar-benar ingin mengetahui yang benar dan yang salah dari Xiaoyu. Memikirkan hal ini, Xiaoyu tidak bisa menahan tawa, karena dia ingin tergoda, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, tetapi jika dia menyesalinya, maka jangan salahkan bab 1720 aku yang memutuskan. Xiaoyu melihat tujuan sebenarnya dari Raja Petirku Tianming dan Raja Api Ren Zilong. Mereka benar-benar skeptis, tetapi Feng Niches Feng dan Raja Air Liu Yanxi tidak melihatnya, bukan karena penglihatan mereka tidak berfungsi, tetapi karena setelah 2 tahun konfrontasi, mereka terlalu akrab dengan keduanya, tetapi lupa sejenak bahwa keduanya didukung oleh raksasa Tanggutian. Kata-kata Tanggutian memiliki kepercayaan mutlak bagi mereka. Raja Petir, Feng Ni mengejar angin dan bertanya. Dia adalah pendukung kuat Xiaoyu. Xiaoyu tersenyum untuk menghentikan angin, Wang Ni mengejar angin, dan tersenyum kepada Lei Wangku Tianming sambil tersenyum. Raja Petir benar-benar setia kepada penjaga daratan. Kagumi, hanya tidak tahu bagaimana Raja Petir bermaksud untuk memverifikasi identitas jenderal ini. Semangat bertarung yang dikuasai oleh jenderal tersebut dikatakan disebut kekuatan tempur, yang sangat berbeda dari semangat bertarung biasa, dan memiliki kekuatan lebih dari yang lain, jadi saya hanya perlu mengirim satu tangan saya ke bawah untuk mengujinya. Jika jenderal tersebut menggunakan kekuatan tempur, maka itu pasti benar ya, kata Raja Petir Tianming. Oke, saya setuju. Xiaoyu setuju tanpa ragu-ragu. Dia hanya setuju sehingga Lei Wangku Tianming sedikit keliru. Apakah itu benar-benar Xiaoyu? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana tubuh fisiknya dapat melampaui pembangkit tenaga listrik kelas Tongtian berkali-kali? Ku Yuanbin, Lei Wangku Tianming dengan tegas tidak percaya bahwa Xiaoyu benar. Masuk, Ku Yuanbin melangkah keluar, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Itu adalah kartu truf di tangan Raja Petir Tianming. Jika dia bisa terbunuh di bawah pengepungan 4 kota besar kota suci, bahkan pasangan yang memiliki petir pamungkas akan dipenggal. Dia bisa melarikan diri, dan itu adalah bukti terbaik. Kalian datang untuk menguji identitas sang jenderal. Raja Petir Tianming berkata. Amati, kata Ku Yuanbin dengan suara keras. Dia juga ingin melawan Xiaoyu, tuan muda paling legendaris di dunia saat ini. Mengenai prestasi gemilang Xiaoyu beberapa hari yang lalu, dia juga tahu bahwa itu adalah jiwa dan bulan Tianwei berkat pedang ajaib. Sekarang Xiaoyu ingin melakukan keduanya, kemungkinannya nol, dan tentu saja dia tidak lagi takut. Sekarang itu adalah keterampilan yang sebenarnya. Xiaoyu tertawa, baiklah, aku berjanji, tetapi aku harus mengingatkan Raja Petir bahwa jika aku secara tidak sengaja melukai orang kepercayaanmu atau membunuhnya secara tidak sengaja, jangan salahkan aku. Haha, selama sang jenderal benar, tentu saja aku tidak akan menyalahkan. Raja Guntur Tianming tertawa, Ku Yuanbin, kamu harus memperhatikan ukuran. Ku Yuanbin berkata, Raja Guntur, yakinlah, aku akan berbelas kasihan. Sepertinya aku tahu bahwa aku tidak dapat menggunakan jiwa Tianwei, dan aku tidak dapat mencabut pedang bulan, tetapi mengapa Ku Yuanbin ini begitu percaya diri? Xiaoyu mencibir diam-diam, bahkan jika Ku Yuanbin lebih kuat, bisakah dia lebih kuat? Ku Yuanbin, puncak kaisar pertempuran tingkat ke-10, sekitar 8 kali kekuatan kaisar 10 kali tingkat pertama. Namun, Xiaoyu terus meningkatkan kekuatannya. Dia bukan pendatang baru, namun, kekuatan tempurnya 8 kali lipat dari semangat juang. Dalam perhitungan ini, dia pada gilirannya melampaui kekuatan Ku Yuanbin sebanyak 3 kali. Jika dikombinasikan dengan kekuatan keterampilan bertarung teratas, adalah mungkin untuk membunuh Ku Yuanbin dalam satu tembakan. Itu hal yang nyata, tentu saja. Orang-orang begitu percaya diri karena Lei Wangku Tianming hanya percaya bahwa Xiaoyu palsu, dan sama sekali tidak mungkin untuk bangun begitu cepat. Sampai kamu telah mengkonfirmasi identitasmu, kamu tidak nyaman untuk memanggil jenderalmu, dan berharap untuk dimaafkan. Ku Yuanbin mengulurkan tangan dan membuat gerakan mengundang, silakan keluar. Xiaoyu berkata dengan ringan, apakah kamu masih perlu keluar untuk bertarung denganmu? Itu tidak lebih dari sekadar mengidentifikasi apakah kekuatanku cukup untuk bertarung. Pokoknya, cukup satu gerakan saja, lalu kamu Ku Yuanbin akan menjemputku. Aku khawatir aula istana Raja Air akan hancur. Ku Yuanbin tertawa. Aku di sini, tidak. Xiaoyu berkata dengan bangga.
Ku Yuanbin juga kesal dengan kesombongan Xiao Yu, dan Leng Ham berkata, bagaimana jika aku menjemputmu di sini? Dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan guntur di tubuhnya bersinar. Aku hanya melakukan satu trik, kata Xiao Yu. Dia sengaja menyisihkan waktu untuk memperhatikan orang lain. Kekuatan tempur di tubuhnya sangat hebat. 3 hari ini juga telah meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia menggosok tangannya menjadi pisau dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Tebasan perisai yang rusak ditingkatkan. Xiao Yu melangkah maju tiba-tiba, melambaikan pisau tangannya dan menebasnya. Dia tidak bergerak, itu bergemuruh. Sebagai penjaga batas ekaristi, dia hanya berbicara tentang kekuatan dan kualitas fisiknya. Saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya kecuali mereka yang disebut raksasa. Pisau tangan memotong, yang lebih kuat daripada prajurit dewa tingkat pertempuran biasa. Ku Yuanbin langsung merasa tidak nyaman, lengannya disilangkan dengan cepat di depan dadanya. Oh, titik tengah pisau tangan adalah persimpangan lengan Yuanbin. Kekuatan yang kuat meledak, dan suara, klik, dan klik terdengar, dan lengan lawan terpotong. Kekuatan yang kuat juga meretakkan dadanya. Tapi bagaimanapun juga, Ku Yuanbin adalah kaisar pertempuran tingkat ke-10, dan dia baru saja menangkis pisau ini. Masalahnya adalah Xiao Yu tidak ingin membiarkannya tetap hidup. Mempertahankan orang sekuat itu hanya akan merepotkan diri sendiri. Ketika Xiao Yu menebas tubuh Ku Yuanbin dan terlempar dari tanah, pergelangan tangannya terangkat, mengubah ujung jarinya menjadi jantung Ku Yuanbin dalam bentuk pisau bersilang, dan melesat maju. Oh, kekuatan tempur menyerbu langsung ke tubuhnya. Tiba-tiba, kelima organ dalam Ku Yuanbin semuanya berubah menjadi daging. Begitu tubuhnya meninggalkan tanah, ia telah memotong napasnya dan mati karena kematian. Yuanbin, seru Lei Wang Ku Tianming. Ia memiliki 3 kartu truf, yaitu Ku Yuanbin dan keluarga Shen dengan guntur pamungkas. Sekarang ketiganya telah terbunuh, tetapi mereka dapat membunuh Raja Guntur Ku Tianming. Ia bergegas maju dan memeluk Ku Yuanbin, yang dilihatnya hanyalah Ku Yuanbin telah mati. Lei Wang, maafkan aku lesu selama 3 hari, dan aku agak tidak yakin dengan kekuatanku. Aku membunuh Ku Yuanbin secara tidak sengaja. Aku tidak ingin menyalahkanmu jika kau ingin datang. Xiao Yu tampak meminta maaf, seolah-olah ia benar-benar meminta maaf. Raja Angin Ni mengejar angin, Raja Lei baru saja berkata, jika jenderal meleset, selama jenderal itu jujur, dia tidak akan menganggapnya serius. Saya pikir jenderal itu baru saja menembak, dan efektivitas tempurnya telah terbukti. Ayolah, Raja Petir seharusnya tidak menganggapnya serius, kan? Raja, Lei Ku Tianming menggerakkan otot-ototnya. Dia mengepalkan tinjunya, dengan cemas ingin meninju Xiao Yu dan wajah Feng Wang Niches Feng untuk menjinakkannya, dan Raja Api Ren Zilong buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Raja Lei Ku Tianming dan menenangkannya. Ini adalah rumah Raja Air. Bahkan jika mereka datang dengan 20 tuan, 1 orang telah meninggal. Ada orang-orang dari klan surgawi di rumah Raja Air yang secara eksplisit bergabung dengan penjaga bantalan, dan salah. Satunya adalah seorang lelaki tua yang mengayuh Rana Xuanzuang, aku benar-benar ingin memalingkan wajahku, itu pasti mereka. Panggilan, Raja Lei Ku Tianming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Dia meminta tubuh Ku Yuanbin untuk dibawa pergi, dan dia menatap Xiao Yu dengan dingin, berkata, jenderal itu nyata. Haha, jadi aku ingin berterima kasih kepada Raja Lei atas buktinya kepada jenderal ini. Xiao Yu tertawa, Lei Wang Ku Tianming dan Raja Api Ren Zilong saling memandang. Selain kemarahan mereka lebih terkejut. Xiao Yu memecahkan benda yang diidentifikasi oleh 3 raksasa di laut dalam. Dalam 3 hari, dia hanya butuh 3 hari untuk bangun. Butuh waktu lebih dari 2 kali lipat dari level itu. Ketika mereka terkejut, mereka khawatir dan membunuh. Jika Xiao Yu terus berkembang, siapapun yang dapat mengekang pertumbuhannya harus disingkirkan terlebih dahulu dan dicekik di buayan. Karena sang jenderal sudah bangun, maka duel yang sudah kita lakukan selama lebih dari 20 hari harus terus berlanjut seperti biasa, dan Raja sangat menantikan untuk melawan sang jenderal. Raja Guntur Ku Tianming berkata dengan dingin. Jenderal yang sama juga menantikannya. Xiao Yu tertawa. Dia dan Raja Guntur Ku Tianming tidak dapat dihindari, dan dia tidak ingin menghindarinya. Membunuh Raja Guntur Ku Tianming dapat menyelesaikan sebagian besar masalah pada penjaga daratan.
Xiaoyu duduk di kursi utamanya. Mengenai hal ini, Liu Yanxi, Raja Air, tidak mengajukan pertanyaan. Dia tidak mengatakan apapun. Bahkan jika Raja Guntur Qutianming dan Raja Api Ren Zilong tidak puas, mereka tidak dapat mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah istana Raja Air. Kalian di sini hari ini untuk melindungi para anggota pengawal kuil, kata Xiaoyu. Raja Guntur Qutianming berkata, tepat sekali. Rajaku merasa bahwa garda pelindung adalah kekuatan terpenting yang terkait dengan stabilitas dan persatuan para penjaga benua kita, jadi kita harus memilih 40 orang terkuat dari keempat rajaku untuk bergabung. Raja Guntur sedikit lupa. Xiaoyu menyela. Apa yang Wang lupa? Raja Guntur Qutianming mengerutkan kening. Xiaoyu tertawa. Terakhir kali Raja Pengawal menelepon dan Raja Guntur terlambat. Sang jenderal berkata bahwa dia akan diberhentikan dari tahta Raja Guntur untuk masuk ke garda pelindung. Jadi keempat raja yang disebutkan oleh Raja Guntur adalah 40 orang terkuat. Pernyataan ini tidak valid. Jenderal telah mengganti kualifikasi Raja Guntur dengan anggota klan surgawi. Petik 2. Jenderal, Anda perlu tahu bahwa rajaku terlambat karena suatu alasan pada awalnya, dan dengan cara ini, Raja Guntur terkuat di antara keempat raja disingkirkan, yang tidak bertanggung jawab kepada Raja Pelindung. Raja Guntur Qutianming marah. Sambil terkekeh, Xiaoyu berkata, Jenderal tidak bertanggung jawab untuk itu. Bukan Raja Petirmu yang menghakiminya. Lalu ada, Jenderal masih kalimat aslinya. Raja Petirmu bisa terlambat 1 jam. Rajaku sangat mencurigakan. Jika orang-orang yang menjaga denyut nadi Raja Petir bergabung dengan pengawal pelindung, mereka juga terlambat 1 jam pada saat kritis, maka itu benar-benar tidak bertanggung jawab kepada Raja Pelindung. Jadi maafkan aku, Jenderal ini tidak bermaksud merekrut orang-orang dari denyut nadi Raja Petir bergabung dengan pengawal pelindung. Raja Petir Qutianming berkata dengan dingin, jika Raja selalu bertanya. Xiaoyu tersenyum dan berkata, Raja Petir, kamu harus tahu satu hal. Segala sesuatu tentang pengawal pelindung adalah aku. Jenderal Pelindung memiliki keputusan akhir. Di pengawal pelindung, Raja Petirmu bukan apa-apa. Ini sama sekali mengabaikan Liu Wang Qutianming. Penghinaan seperti itu, membuat Raja Guntur Qutianming hampir tertembak. Xiaoyu menatapnya dengan dingin. Selama Raja Petir Qutianming berani mengambil tindakan, dia pasti berani membunuh Raja Petir Qutianming dan Raja Api Ren Zilong di Istana Raja Air ini.